Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan para Penatua diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Jangan lupa subrek ya Penatua agar Mimin lebih semangat ulot. Sebelum kita masuk ke ceritanya, sedikit informasi. Bagi Penatua yang ingin support Mimin, silakan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria. Untuk linknya ada di deskripsi. Selamat mendengarkan. Bab 1171 Subscribe Penatua. Gunung Suankong, gunung yang indah ini, kini terjebak dalam kobaran api perang. Ola Sueluo hampir dicurahkan untuk menyerang Gunung Suankong. Gunung Suankong membuka barisan pertahanan yang besar, tetapi setelah beberapa hari diserang oleh Aula Sueluo, barisan perlindungan gunung dari Gunung Suankong telah runtuh dan pertempuran sengit sedang berlangsung. Darah mewarnai merah gunung. Aula Sueluo, awalnya lebih kuat dari Gunung Suankong, lebih baik dari Gunung Suankong. Selain itu, kali ini, Aula Sueluo bergerak cepat dan menduduki sejumlah besar wilayah Kastil Tianjing. Banyak keberadaan Kastil Tianjing yang kuat menyerah pada Aula Sueluo, yang membuat kekuatan Aula Sueluo benar-benar menekan Gunung Suankong. Ledakan, ledakan. Ledakan. Jauh di langit, terdengar suara gemuruh yang mengerikan. Itu adalah pertempuran antara dua kaisar, Aula Sueluo dan Gunung Suankong. Mereka sangat sengit dan tidak bisa menang atau kalah. Situasi perang lebih intens di seluruh Gunung Suankong. Aula Sueluo dan beberapa orang kuat di Tianjingbao jauh lebih banyak daripada Gunung Suankong dalam jumlah supremasi. Dalam hal jumlah supremasi, jumlah dewa roh tingkat tinggi, Aula Sueluo telah sepenuhnya mengalahkan Gunung Suankong. GAH, GAH. Di beberapa tempat di Gunung Suankong, barisan pertempuran besar runtuh, dan seekor elang raksasa berputar-putar dan melancarkan serangan yang mengerikan. Mereka semua adalah orang-orang kuat di Kastil Tianjing. Orang kuat Kastil Tianjing baru saja menyerah. Secara alami, dia menunjukkan sikap positif dan berharap mendapatkan posisi penting di Aula Sueluo. Haha, Gunung Hangkong, lihat berapa lama kamu bisa mendukung, murni dan kosong, ketika gunung gantung itu rusak, aku ingin kamu memohon belas kasihan di bawah selangkanganku. Suelozi berdiri di udara, memandangi gunung yang menggantung, mencibir. Di sisinya, ada banyak pria kuat. Kali ini, Kaisar Darah dari Kuil Sueluo memberikan kekuatan besar kepada Suelozi, dan memberinya pasukan yang kuat kepada komandannya. Jelas bahwa dia dilatih dan dilatih sebagai penerus. Ola Luoxue adalah harapan masa depan. Beri aku lebih banyak kekuatan untuk menghancurkan gunung gantung. Saat itu datang, beri aku hadiah atas jasaku. Suara darah Kuil Luo menyebar jauh. Wajahnya penuh angin musim semi, semangat tinggi dan penuh sentimen tinggi. Kastil Tianjing, tuan yang bertarung dengan Aula Sueluo, tidak dihancurkan oleh mereka. Yan Bupo, Tianjiao kelas 2 yang kuat, akhirnya dibunuh oleh Suelozi. Kekuatan Aula Sueluo telah meningkat pesat. Sekarang, melihat bahwa gunung gantung akan segera diturunkan, Suelozi tampaknya telah melihat pemandangan bahwa dia akan naik tahta kaisar di masa depan, memimpin yang kuat di Aula Sueluo untuk menaklukkan musuh dan mendominasi Zhongsu. Jing Kongling, Peri Cendana, Liu Yuxin, Xian Yanjun, kamu semua milikku. Cepat atau lambat, aku akan mengambil kalian semua. Suelozi terus bermimpi tentang periode musim semi dan musim gugur. Ledakan. Langit dan bumi, tiba-tiba teringat raungan yang memekakkan telinga, sepertinya ada ribuan hewan liar yang menginjak-injak kehampaan. Raungan besar mengganggu mimpi Suelozi dan membuatnya melihat jejak kesuraman di matanya. Dia berkata dengan dingin, ada apa? Ada sedikit darah, tampaknya ada pasukan besar yang datang ke sisi ini. Seorang lelaki tua berjubah darah melihat ke belakang, wajahnya sedikit bermartabat. Tentara yang mana itu? Hati Kuil Luo darah sedikit tenggelam, tanyakan jalan. Roh sihir melonjak, apakah itu pasukan gunung ajaib? Bukankah seharusnya begitu? Sekarang gunung ajaib terlalu sibuk, bagaimana mungkin ada kekuatan untuk datang ke sini? Pria tua berjubah darah itu mengerutkan kening dan berbisik. Ledakan. Di langit, suara getaran semakin kuat, seluruh langit, semuanya sedikit bergetar. Kuil Luo darah menekankan mengumpulkan sebagian dari tuannya, berbalik untuk mengatur pertahanan, menonton dari jauh. Lambat laun, roh jahat itu membumbung tinggi ke langit. Di antara ki iblis yang tak ada habisnya, orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dalam baju besi hitam mengendarai Warcraft dan bergegas menuju sisi ini. Akhirnya, mereka berhenti ribuan mil jauhnya dari istana Sueluo. Kamu kekuatan apa? Kami adalah Kuil Sueluo. Aku tidak tahu untuk apa kamu di sini. Saat aula darah mengalir keluar dari kerumunan, kamu harus membuka mulut terlebih dahulu. Kemarilah, hancurkan kuil darahmu. Sebuah suara keluar, dua sosok, melangkah keluar dari udara, muncul di depan. Ini kamu, Lu Shaoxing, bukan, Lu Ming. Pupil Suelozi tiba-tiba menyusut dan mengeluarkan seruan yang luar biasa. Lu Ming dan Xian Yanxing yang baru saja melangkah keluar dari langit. Aula darah Luo yang kuat lainnya, juga mengejutkan mata. Beberapa bulan yang lalu, untuk menangkap Lu Ming, keluarga Xie dari keluarga kerajaan memulai instrumen Tianji, mengguncang seluruh Zhongsu. Namun pada akhirnya, Lu Ming tidak hanya tidak menang, tetapi juga serangkaian peristiwa besar terjadi. Dapat dikatakan bahwa semuanya karena Lu Ming. Sejak kemunculan terakhir kota suci Lu Ming, dia menghilang bersama Xie Ran.
Tanpa diduga, dia muncul kembali. Lu Ming muncul. Bagaimana dengan si lari? Di mata semua orang di Aula Sueluo, warna ketakutan melintas di mata mereka, dan mata mereka bermartabat di sisi Lu Ming. Nama siaran begitu hebat sehingga mereka ketakutan. Jangan lihat, Kaisar tidak ada di sini. Lu Ming mengeluarkan suara samar. Lu Ming, di mana kamu menyebutnya? Suelozi bertanya. Bukankah aku baru saja memberitahumu? Sepertinya telingamu tidak baik untuk menghancurkan kuil darahmu. Lu Ming berkata dengan senyum ringan. Hancurkan kuil darahku. Aku tidak malu mengatakan itu, bahkan jika siaran datang sendiri. Keluarga kerajaan telah mendengar bahwa siaran telah ditekan selama 30.000 tahun, yang telah merusak asal-usul dan kehilangan prestise Kaisar. Jangan mengira kita takut padanya, apalagi dia belum datang. Penatua Yuan, pergi dan hapus Lu Ming. Suelozi menggertakkan giginya dan membuka mulutnya. Membunuh. Seorang lelaki tua berjubah darah mengeluarkan napas yang mengerikan dan membunuh Lu Ming. Yang tertinggi, ini yang tertinggi. Mencari kematian. Di belakang Lu Ming, seorang pria besar dengan kapak besar melangkah keluar dan menebas pria tua berjubah darah itu. Ledakan. Dua orang bergerak, tubuh keduanya gemetar, mundur bahkan mundur. Tertinggi. Wajah Suelozi tenggelam, sedikit bermartabat. Penatua, aku tidak tahu mengapa kamu disihir oleh Lu Ming, tetapi karena bocah ini, tidak baik bagi semua orang untuk melawan darah aku di Aula Luo. Bisakah kamu memberi aku wajah, menyerahkan Lu Ming, dan kemudian pergi kembali, aku akan berterima kasih kepada Aula Sueluo. Darah anak Luo untuk pria besar itu adalah pelukan, cara. Dalam pikirannya, semuanya bisa dinegosiasikan. Dia berspekulasi bahwa tuan-tuan ini mungkin adalah bawahan dari siaran, tetapi bahkan jika siaran datang sendiri, mereka dapat menegosiasikan persyaratan. Dia berspekulasi bahwa alasan mengapa Master Iblis ini datang bersama Lu Ming dan ingin menyerang mereka adalah karena kondisi yang dijanjikan Lu Ming kepada mereka. Tapi hanya Lu Ming, kondisinya bisa dibandingkan dengan Aula Sueluo. Hanya Lu Ming, dapatkan nilainya dibandingkan dengan Aula Sueluo. Selama kamu membujuk para Master Iblis ini untuk menjatuhkan Lu Ming, itu bukan masalah menit. Betapa bodohnya, Nak Lu Ming, panglima pasukan kita, sejajar dengan leluhur iblis dalam kekacauan. Apakah kamu ingin kami menyerahkannya? Pria kekar itu mengguncang kapaknya di tangannya dan menunjukkan senyum mencibir. Apa, panglima tertinggi, setara dengan Kaisar. Darah putra Luo kacau, darah Luo tempel orang lain, juga kacau balau. Lu Ming sebenarnya adalah komandan tertinggi dari orang-orang ini, tetapi juga duduk sejajar dengan Si Luan. Bagaimana ini mungkin, Lu Ming, kenapa dia? Bunuh, bersihkan aula darah Luo. Pada saat ini, Lu Ming melambaikan tangannya dan mengeluarkan perintah. Bab 1172. Dengan perintah Lu Ming, di belakangnya, satu keberadaan yang mengerikan keluar dan membunuh orang-orang di aula darah Luo. Orang-orang kuat di Aula Sueluo, termasuk Suelozi, sangat mengubah wajah mereka, karena orang kuat yang membunuh mereka terlalu kuat. Tidak kurang dari 6 atau 7 supremasi, dan ada banyak dewa spiritual tingkat tinggi. Bunuh mereka. Suelozi berteriak, tetapi sosoknya sendiri mundur. Membunuh. Puan dari kedua belah pihak bertabrakan, mengirimkan fluktuasi yang luar biasa. Ki jahat hitam, dan ki jahat berdarah, memenuhi wilayah itu. Menyentuh. Lu Ming melangkah keluar dan berjalan menuju Suelozi. Suelozi, ketika kamu berada di tempat rahasia rumah suci, kamu memiliki jimat kehidupan. Kamu melarikan diri darinya. Hari ini, ambil nyawamu. Lu Ming menatap Suelozi dan berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Wajah putra Luo darah menjadi sangat jelek, tubuhnya dengan cepat mundur, mulutnya meraung, bunuh dia untukku. Lu Ming, mati. Di sisi Suelozi, jubah darah Parubaya membunuh Lu Ming. Dia adalah pria yang kuat dengan semangat dan semangat yang sempurna. Namun, begitu dia keluar, Lu Ming mengeluarkan seorang ahli untuk melawannya. Sekarang, lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu. Lu Ming membuka mulutnya, dan yang kuat dengan semangat sempurna dan Tuhan adalah yang kuat terakhir di samping Suelozi. Ada beberapa orang yang tersisa, yang tidak layak disebut. Bunuh dia. Suelozi terus berteriak. 2 master dari 7 tingkat Dewa Roh membunuh Lu Ming. Menyentuh. Lu Ming membelah 2 telapak tangan, dan 2 penguasa roh dan roh dibagi menjadi 7 bagian. Bagaimana? Wajah Suelozi pucat dan 7 guru berat Dewa Roh dibunuh oleh Lu Ming dengan 1 tangan. Bagaimana mereka bisa begitu kuat? Hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Lu Ming melangkah keluar beberapa langkah dan mendekati Suelozi dengan sangat cepat. Tolong, kakek, tolong. Suelozi berteriak ngeri. Lu Ming, bahkan roh Dewa 7 Tuan Berat dapat menyerahkan tangan untuk membunuh, belum lagi dia. Dia benar-benar takut. Orang kuat lainnya di Aula Sueluo ingin menyelamatkan, tetapi mereka semua terjerat oleh lawan mereka dan tidak dapat menyingkirkan mereka. Tetapi beberapa orang kuat berada jauh dan tidak dapat mengejar ketinggalan. Binatang jahat, cari kematian. Pada saat ini, di udara tinggi, ada amukan yang mengguncang bumi. Kemudian,
cahaya darah menembus langit, membawa nafas yang menghancurkan segalanya, dan memotong ke arah Luming. Lao Zu, haha, Luming, mati. Suelozi sangat gembira dan menunjukkan ekspresi ganas. Serangan ini penuh dengan prestise Kaisar. Kaisar Balai Sueluo lah yang ingin membunuh Luming. Tetapi pada saat ini, di belakang Luming, seorang pria dengan baju besi-besi menghembuskan nafas yang bergetar dari bumi. Kekuatan sihirnya luar biasa, dan cahaya sihir menyala dan mengalahkan cahaya darah. Aku tidak ingin mengepungmu. Jika kamu ingin mati sendiri, aku akan membantumu. Pada saat berikutnya, dia berubah menjadi cahaya ajaib dan melesat ke langit. Dia membunuh Kaisar Aula Sueluo dan mengepung Kaisar Aula Sueluo bersama dengan Kaisar Gunung Suankong. Kaisar, Kaisar. Semua orang tercengang. Siaran tidak datang, tapi selain siaran, Luming diikuti oleh seorang Kaisar. Ini luar biasa. Banyak orang di Aula Sueluo putus asa. Kedua Kaisar mengepung Kaisar di Aula Sueluo, dan konsekuensinya sangat serius. Iblis Kaisar. Suelozi berteriak ngeri, dan keputusasaan muncul di matanya. Membunuh. Luming keluar lagi, muncul di depan Suelozi, dan berpisah. Tidak. Darah Luozi mengaum, menampilkan fusi darah, menjelma kelelawar langit bersayap darah, mati-matian melawan. Namun, Luming membelah tangannya, dan lampu darah runtuh. Kelelawar bersayap darah dihancurkan oleh kekuatan telapak tangan yang mengerikan. Tidak hanya kelelawar bersayap darah, tetapi juga tubuh darah Luozi, juga terkoyak oleh goncangan. Suelozi, mati. Di sekeliling, orang-orang di Aula Sueluo terkejut, dan Suelozi mati. Yan Jiao, yang diharapkan berdampak pada tahta Kaisar, begitu mati, yang merupakan kerugian besar bagi kuil tersebut. Tinggi di udara, terdengar raungan kemarahan. Siapa namamu? Kamu tidak bisa melindungi dirimu sendiri hari ini. Tinggi di langit, suara malam ajaib keluar. Mengaum. Luming mengontrol pembuluh darah Jiulong, menelan esensi dan energi darah Suelozi, tetapi Luming langsung mengerutkan kening. Karena konsepsi artistik kultivasi Suelozi adalah konsepsi artistik darah, yang pada dasarnya tidak banyak berguna bagi Luming. Hanya darah esensi, masih ada gunanya. Saat ini, tergantung di gunung, seorang wanita cantik, memandang ke medan perang. Gadis ini adalah roh murni. Di sisinya, berdiri beberapa gunung gantung yang kuat. Buka barisan, bunuh dengan seluruh kekuatanmu, bekerja sama dengan Luming, serang Aula Sueluo dua sisi. Saat ini, Jing Kongling membuka mulutnya dan mengeluarkan perintah. Saat ini, Tianjiao kelas 2 telah tumbuh dan melangkah ke alam spiritual satu demi satu. Dengan Tianjiao kelas 2 ini melangkah ke alam spiritual, status mereka dalam kekuatan sektarian masing-masing juga telah meningkat, sebanding dengan beberapa yang tertinggi, atau bahkan lebih tinggi dari yang tertinggi, dan memiliki kekuatan wacana yang penting. Karena Tianjiao kelas 2 pasti akan menjadi yang tertinggi di masa depan. Bahkan mereka yang memiliki harapan besar untuk menyerang Kaisar memiliki potensi yang tidak terbatas. Semua kekuatan besar telah mulai mentransfer sebagian kekuatan kepada mereka untuk tempur. Sama seperti Suelozi, Jing Kongling juga memiliki kekuatan wacana yang penting. Sangat halus, itu terlalu berbahaya. Siapa yang tahu jika Luming akan memutar senjata untuk menghadapi gunung gantung kita? Di tepi roh Jingkong, wajah seorang lelaki tua sedikit berubah. Ya, di masa-masa sulit hari ini, Luming dan Xie berlari bersama, dan ada pengikut Kaisar di sekitar. Kita harus menjaganya. Kata yang lain. Jangan khawatir tentang itu, Luming dan aku adalah teman lama. Aku percaya padanya, buka barisan dan bekerja sama dengan Luming. Dalam pertempuran pertama hari ini, kita harus benar-benar menghancurkan Aula Sueluo. Jika tidak, kita akan melewatkan hari ini peluang. Dia berbicara dengan suara tegas. Yah, terserah kamu. Seorang lelaki tua berkata, kemudian, suaranya menyebar ke seluruh gunung, buka barisan, bunuh semua. Membunuh. Membunuh. Ketika arah dibuka, Gunung Suankong mengumpulkan kekuatannya dan pergi untuk membunuh Aula Darah Luo dengan gila-gilaan. Mereka dan orang-orang yang dibawa oleh Luming menyerang di kedua sisi, dan bersama-sama menyerang Aula Sueluo. Tiba-tiba, Aula Sueluo berada dalam kekacauan dan angin kencang, dan setiap master terbunuh. Ledakan, ledakan, ledakan. Tinggi di langit, pertempuran adalah yang paling sengit, dan langit terus berguncang. Tiba-tiba, cahaya darah tiba-tiba muncul, sebuah lengan, dengan udara darah, jatuh dari langit, mengirimkan Yang Mulia Kaisar yang kuat. Itu Kaisar Darah. Kaisar Darah terluka. Seseorang berseru. Terutama orang-orang di Aula Sueluo pucat. Kaisar Darah Aula Sueluo akan dikalahkan, bunuh. Orang-orang Luming dan orang-orang di Gunung Suankong mengambil kesempatan untuk berteriak, dan moral mereka meningkat pesat. Mereka benar-benar menekan Aula Sueluo. Beberapa ahli di Aula Sueluo terbunuh terus-menerus, dan mayatnya jatuh ke tanah seperti tetesan hujan. Luming mengontrol pembuluh darah Jiulong, berjalan di medan perang dan melahap esensi energi. Bab 1173. Sayangnya, sebagian besar orang di Aula Sueluo mempraktikkan konsepsi artistik darah, sementara beberapa dari mereka mempraktikkan konsepsi artistik berbagai jenis peralatan, yang berdampak kecil pada Luming, dan hampir tidak meningkatkan konsepsi artistik Luming.
Setelah menelan sejumlah besar energi, kultivasi Luming meningkat pesat, tetapi ketika mencapai 4 puncak roh dan dewa, kultivasinya berhenti. Tidak peduli berapa banyak energi yang dimurnikan, itu tidak dapat diserap, tetapi hanya dapat dihamburkan dan terbuang percuma. Karena konsep artistik langit dan bumi belum diperbaiki, kultivasi macet. Akhirnya, Luming tidak menelan energi Yuan yang sebenarnya, hanya esensi darah, untuk meningkatkan pembuluh darah. Namun, Luming melahap esensi darah lebih dari selusin roh, 8, 9, dan bahkan yang kuat dengan roh yang sempurna. Pembuluh darahnya tidak naik. Darah Jiulong dan darah prasasti Zenyu sama-sama tingkat Dewa 8. Terlalu sulit untuk meningkatkan ke level 9. Luming menggelengkan kepalanya dan tertawa getir. Apakah dia harus menelan esensi darah yang tertinggi untuk naik? Luming melihat sekeliling untuk melihat apakah yang tertinggi telah terbunuh. Ah! Jeritan, darah kuil Luo yang tertinggi terbunuh, darah terciprat, ke arah bumi. Darah itu, semuanya memiliki kekuatan teror, beberapa roh kuat dari lingkungan janin terciprat darah, tubuh langsung ditembak ke dalam lubang. Kembali. Di bawah, beberapa tentara Wan Moyuan, tentara Ola Suelwo telah mundur, takut terciprat darah. Esensi darah tertinggi. Di mata Luming, ada nyala api. Xiao Qing, tunggu aku di sini. Luming berkata kepada Xian Yanxing. Jaga dirimu. Xian Yanxing memberitahuku. Jangan khawatir. Sambil tersenyum, Luming menampilkan metode tubuhnya dan bergegas menuju mayat tertinggi. Wah! Setetes darah tertinggi, seperti meteor merah darah, dengan nafas yang mengerikan, menembak ke arah Luming. Menyentuh. Luming membelah telapak tangannya dan membelahnya dengan setetes darah. Namun, Luming juga merasa mati rasa di telapak tangannya dan merasakan sedikit sakit. Agung, ini sangat kuat. Hanya setetes darah yang berterbangan setelah kematian. Ia memiliki kekuatan yang sangat mengerikan dan mengandung energi yang kuat. Sayang sekali aku tidak memiliki konsep artistik yang cukup tentang langit dan bumi sekarang. Kalau tidak, jika aku menyempurnakan darah ini, aku dapat dengan cepat meningkatkan kultivasi aku. Luming berpikir diam-diam, dan kemudian dia tidak mengurus darahnya. Tubuhnya berkedip dan bergegas ke tubuh tertinggi. Pembuluh darah Jiulong mengaum dan kekuatan menelan pecah. 9 tetes esensi darah cerah terbang keluar dari tubuh tertinggi dan ditelan oleh Jiulong. Ledakan. Setelah 9 tetes darah ditelan oleh Jiulong, itu meledak. Energi tak berujung diinjak-injak di sekitar tubuh Jiulong. Tubuh Jiulong membengkak tajam, seperti bola, dan volumenya membesar beberapa kali. Energi dalam esensi darah tertinggi terlalu kuat. Perbaiki untukku. Luming mengaum dan mengendalikan darah Jiulong dengan gila. Dia tahu bahwa dia terlalu impulsif. Esensi dan energi darah tertingginya benar-benar luar biasa. Kultivasinya saat ini harus disempurnakan setetes demi setetes, yang merupakan cara teraman untuk menelan ke-9 tetes sekaligus. Energi semacam itu luar biasa. Ledakan. Pembuluh darah Jiulong dengan panik mengoperasikan kekuatan pemurnian dan mulai memurnikan darah esensi di dalam tubuh. Untungnya, akhirnya melawan dan tidak meledak. Perlahan, darah esensi tertinggi dimurnikan dan digunakan untuk mengangkat darah Kowloon. Mati. Pada saat ini, kilatan cahaya darah, menuju Luming untuk membunuh. Seorang lelaki tua berambut putih di Aula Sueluo memiliki Dewa Roh Bacong Wei. Dia adalah pelindung jalan Suelosi. Ketika Suelosi terbunuh, dia sudah lama tertarik pada Luming. Saat ini, dia mengambil kesempatan ini untuk membunuh Luming. Mencari kematian. Begitu mata Luming dingin, pembuluh darah ketiga muncul, dan kesempatan untuk membunuh muncul seperti air pasang. Menyentuh. Telapak tangan Luming langsung mematahkan lampu darah pihak lain. Kekuatan telapak tangannya seperti badai dan bergegas ke arahnya. Pada awalnya, di luar kota suci, Luming mampu memotong 8 puncak Dewa Roh. Sekarang dalam beberapa bulan terakhir, kultivasi Luming telah dipromosikan ke puncak keempat dari Roh dan Tuhan. Dibandingkan dengan beberapa bulan yang lalu, kekuatan tempur Luming sedikit lebih kuat, dan lebih mudah untuk menghadapi 8 puncak Dewa Roh. Sisi lain terkejut. Di luar dugaan, serangan yang dilancarkan oleh serangan mendadak itu dengan mudah dikalahkan oleh Luming. Pada saat ini, Zenyuan meledak dan meledakkan pukulan. Menyentuh. Telapak tangan Luming terbelah di tinjunya, yang membuatnya gemetar di sekujur tubuh, dan tubuhnya dengan cepat mundur. Bunuh-bunuh. Mata Luming memerah karena darah, dan peluang membunuh yang tak ada habisnya diselimuti tubuh pihak lain, yang membuat tubuh pihak lain menjadi dingin, dan kekuatan tempurnya melemah. Ledakan. Zenju Tiangong bekerja dan membelah 2 telapak tangan secara berurutan. Pria tua berambut putih itu mencoba yang terbaik untuk menangkap 2 telapak tangan, tetapi lengannya pecah dan dia memuntahkan darah. Wah! Ketiga, darah berubah menjadi pedang berwarna merah darah. Di bawah kendali Luming, itu berubah menjadi cahaya darah. Itu melewati dahi lelaki tua berambut putih itu dan membunuhnya. Ho 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 ho. Sosok Luming melintas dan kembali ke Xian Yanxing, karena Xian Yanxing ditemani oleh yang tertinggi, yang cukup untuk memastikan keselamatan mereka. Sejak itu, Luming duduk bersila dan memurnikan darahnya. Setelah lebih dari 10 menit pemurnian ini, energi esensi darah di Jiulong hampir tidak pulih. Di bawah kendali Luming, Luming membuka matanya dan bangkit.
Darah esensi tertinggi masih belum sepenuhnya dimurnikan, tetapi dapat dimurnikan secara perlahan. Saat ini, situasi di medan perang sudah menjadi jelas. Tak terhitung ahli di Aula Sueluo telah terbunuh, dan bahkan yang tertinggi telah jatuh beberapa kali. Ini adalah hal yang awal. Mendesis. Pada saat ini, jauh di langit, ruang terus terbelah, Luming mendongak, hampir tidak bisa melihat, tiga sosok dalam perang. Salah satu tokoh yang penuh dengan roh jahat adalah Malam Ajaib. Ada orang lain, seorang wanita, anggun, ditutupi oleh halo, tidak dapat melihat penampilannya dengan jelas, pastilah Kaisar Gunung Gantung, Kaisar Hati Bulan. Orang terakhir, Gas Darah, ditutupi oleh cahaya darah, tak perlu dikatakan, orang ini adalah Kaisar Darah dari Aula Darah Luo. Tetapi pada saat ini, Kaisar Darah Aula Sueluo sedang dalam kesulitan besar, napasnya lemah, dan lengannya hilang, dan dia rusak parah oleh Kaisar Wu dari Hati Malam dan Bulan. Kaisar Darah, hari ini, kamu tinggal. Suara dingin terdengar, penuh dengan peluang pembunuhan, tetapi Kaisar Yuexin membuka mulutnya. Jika kamu ingin membunuh Ben Huang, bermimpilah. Suara dingin Kaisar Darah terdengar, dan cahaya darah tiba-tiba menyala, memaksa Bulan mundur. Kaisar Wu dan Malam Iblis berubah menjadi cahaya darah dan lari dengan gila-gilaan ke kejauhan. Kaisar Darah dari Kuil Darah Luo, sebenarnya melarikan diri. Jika kamu ingin melarikan diri, jangan pikirkan itu. Minuman dingin malam yang jahat, dengan jantung bulan Kaisar Wu mengejar, sekejap mata menghilang. Melihat Kaisar Darah Istana Sueluo dikalahkan dan melarikan diri, moral orang-orang di Aula Sueluo semakin lemah. Menyerah, aku menyerah. Aku juga menyerah. Klan raksasa Kastil Tianjing itu menyerah lebih dulu. Mereka tidak memiliki rasa memiliki di Aula Sueluo. Ketika mereka melihat situasinya tidak baik, mereka mulai menyerah satu persatu. Dengan penyerahan elang raksasa di Tianjingbao, Aula Sueluo tertinggal. Mereka yang menyerah tidak akan dibunuh jika mereka ingin mengukir susunan di lautan pengetahuan, jika tidak, tidak akan ada amnesti untuk membunuh mereka. Suara Luming jauh. Bab 1174. Aku juga akan menyerah. Aku juga menyerah. Akhirnya, bahkan para murid Aula Sueluo, yang kuat, mulai menyerah. Beberapa dihard, yang tidak jatuh, bunuh saja mereka. Tidak lama setelah perang berhenti, hampir semua orang kuat di Aula Sueluo menyerah. Beberapa master tertinggi keluar dari pengepungan dan melarikan diri. Sisanya menyerah. Kaisar telah dikalahkan dan melarikan diri. Mereka berjuang dalam situasi putus asa. Mereka tidak mencari kematian. Perang besar telah berakhir. Setelah itu, Luming memerintahkan yang kuat untuk bekerja sama dengan Gunung Suankong dan mengukir susunan dalam pengetahuan tentang lautan bagi mereka yang menyerah. Kakak Lu, bertemu lagi. Semangat ruang murni meringkuk dari Nana. Ini sangat anggun. Itu diisi dengan kabut air di seluruh tubuh. Itu sama halusnya dengan yang abadi. Gadis halus. Luming memegang tinjunya. Mata yang murni dan halus jatuh pada Xian Yanxing, melewati jejak warna bodoh, dan berkata, ini pasti Nona Xian Yanxing. Kamu benar-benar cantik. Kakak Lu bersedia pergi ke kerajaan iblis Jiuyu secara langsung. Mata Xian Yanxing menetes ke sekeliling, meraih lengan Luming dan berkata, nak, sama-sama. Kemudian sebuah suara masuk ke telinga Luming, saat aku pergi, kamu tahu cukup banyak wanita cantik. Mengapa kamu menyerang Aula Sueluo bukannya Gunung Suankong? Ternyata ada wanita cantik yang menunggumu untuk diselamatkan. Luming tersenyum pahit. Apa gadis ini cemburu? Luming mencoba menjelaskan alasannya. Mendesis. Pada saat ini, ruang terbelah, Malam Ajaib dan Hati Bulan Kaisar Wu berjalan keluar dari celah ruang. Malam Iblis, apa yang terjadi pada Kaisar Darah di Aula Darah Luo? Luming bertanya dengan tergesa-gesa. Tubuh orang itu hancur, dan Dewa Roh juga dirusak parah oleh kita. Sayangnya, Dewa Roh dengan kerusakan parah lolos. Malam Ajaib menjelaskan dengan rasa kasihan. Luming menghela nafas bahwa Kaisar sangat kuat dan sulit dibunuh. Dengan upaya bersama dari dua Kaisar dengan level yang sama, Kaisar Darah masih lolos. Namun, meskipun dia melarikan diri, dia tidak dapat memulihkan badai apapun dalam waktu singkat. Roh dan Tuhan rusak parah dan melarikan diri sampai mati. Tidak banyak kekuatan yang tersisa. Malam Ajaib menjelaskan. Terima kasih atas bantuanmu kali ini. Pada saat ini, Kaisar Hati Bulan membuka mulutnya dan mengepalkan tinjunya ke Malam Iblis. Yuexin Wu Huang sangat cantik. Sepertinya dia baru berusia 30-an. Dia tidak terlihat seperti seorang kaisar yang kuat di Zhongzhou selama hampir 10.000 tahun. Haha, jangan berterima kasih padaku. Aku hanya di bawah perintah. Jika kamu ingin berterima kasih, kamu juga harus berterima kasih kepada Komandan Luming. Senyum Malam Ajaib, lihat Luming. Di hati Wu Huang ke Luming, ada jejak keterkejutan di matanya. Malam Ajaib, benar-benar mendengarkan perintah Luming. Jarang seorang kaisar mematuhi perintah generasi muda. Aku telah bertemu Tuan Yuexin. Luming merangkul kungfu ke Yuexin. Komandan Lu dipersilakan. Bagaimana kalau pergi ke gunung untuk berbicara? Jalan Yuexin Wu Huang. Luming dan yang lainnya mengangguk, diikuti oleh Yuexin Wu Huang, Jingpong Ling dan yang lainnya, memasuki gunung gantung dan duduk di aula. Kali ini, terima kasih Komandan Lu karena telah memimpin pasukannya untuk membantu.
Jika tidak, gunung itu akan berada dalam bahaya. Kaisar Yuexin berterima kasih kepada Lu Ming lagi. Kaisar Wu sangat baik, aku memiliki kenalan lama dengan gadis halus dari Gunung Xuankong dan saudara laki-laki Chu dengan gila. Kita harus saling membantu. Lu Mingyan berhenti, merenung sejenak, dan kemudian berkata, kekacauan besar hari ini di Zhongzhou, kekuatan besar bertempur dalam kebingungan. Jika mereka dibagi menjadi dua bagian, mereka akan menjadi lemah, dan jika digabungkan, mereka akan menjadi kuat. Apa pendapat Kaisar tentang keinginan Lu Ming untuk bergabung dengan Gunung Xuankong untuk maju dan mundur bersama? Persekutuan. Jantung bulan Wu Huang, Jing Kongling, dan tokoh tertinggi Gunung Xuankong lainnya semuanya linglung, dan matanya menunjukkan warna pemikiran. Moonheart Wu Huang merenung sejenak, cara tidak tahu harus berterima kasih secara tidak teratur, Penatua bisa masuk. Tuan Xie ada di sarang lama Aula Sueluo. Saat ini, aku khawatir Aula Sueluo telah jatuh ke tangan Tuan Xie. Lu Mingdao. Aliansi kedua belah pihak, Komandan Lu, dapatkah kamu mewakili Tuan Xie? Yuexin Wu Huang berbicara. Jelas, di mata Kaisar Yuexin Wu, bobot Lu Ming masih belum cukup. Jangan khawatir, Jenderal Marsekal Lu bisa membuat keputusan atas nama Masu. Di tepi, malam ajaib berbicara. Ini membuat hati bulan Wu Huang, Jing Kongling dan lainnya terkejut. Di luar dugaan, Lu Ming memiliki kekuatan yang begitu besar dalam pasukan Xieluan. Mata dan mata Yuexin sedikit berkedip. Dalam benaknya, dia mendengar semua rumor tentang Lu Ming. Putra ini memiliki masa depan yang cerah. Akhirnya, mata Yuexin berbinar dan berkata, baiklah, dalam hal ini, Gunung Hangkong dan Lutong Suai akan membentuk aliansi. Dia berbicara tentang panglima tertinggi, bukan kaisar. Bagus, Lu Ming. Terima kasih banyak, Tuan Yue. Lu Ming sangat gembira. Juga sangat bermanfaat bagi Lu Ming untuk memiliki satu sekutu lagi. Saat ini, kedua belah pihak telah melakukan beberapa upacara sederhana, yang dapat dianggap sebagai aliansi formal. Setelah aliansi, Lu Ming mengucapkan selamat tinggal kepada Yuexin dan yang lainnya, karena siaran telah mengirimkan berita bahwa sarang lama Aula Sueluo berada di bawah kendali penuh. Lu Ming memimpin pasukan dan langsung pergi ke Aula Sueluo. Kuil darah Luo telah sepenuhnya ditempati. Mereka yang tetap di aula menyerah dan mereka yang terbunuh dibunuh. Di seluruh aula darah Luo, ada Master Wan Muyuan. Banyak dari mereka mengukir atau memperbaiki susunan di aula. Tidak butuh waktu lama bagi Lu Ming untuk tiba di Aula Sueluo. Aula Lu Darah, susunan transmisi lintas batas, mengumpulkan lebih dari selusin ahli. Xie berlari, Lu Ming, malam ajaib, dan sebagainya. Lu Ming, aku tidak menyangka kamu masih anak dari klan Fuqi dari Donghuang, tapi kamu tidak memiliki api spiritual. Sungguh aneh. Kata siaran sambil tersenyum. Lu Ming tersenyum dan tidak menjelaskan. Tuan, kamu dapat membantu menyesuaikan koordinat klan boneka Fu. Lu Mingdao. Saat ini, beberapa ahli prasasti yang paling kuat maju untuk menyesuaikan koordinat sekte boneka Fu di altar transmisi lintas batas yang besar. Lu Ming, bagaimanapun, menutup matanya sedikit. Pada saat ini, sebuah gua yang ditutup untuk waktu yang lama tiba-tiba terbuka, dan tubuh kedua Minglian dari Lu Ming melangkah keluar. Kemudian dia pindah ke mansion. Setelah itu, Lu Ming, Bai Sijin dan Du Songjue, serta dua tetua tertinggi lainnya, muncul di sini di barisan transmisi lintas batas sekte Fuduzong. Kaisar Kekacauan, Lari Xie, dilahirkan kembali. Apakah kamu masih bersekutu untuk menghancurkan aula darah Tuan Luo? Bai Sijin dan Du Songjue bergumam sendiri. Karena Lu Mingqisen baru saja menceritakan situasi Zhongzhou secara sederhana, mereka masih tidak percaya dan tidak santai. Tuan, sekarang, semuanya benar. Sekarang kami menyesuaikan koordinat aula Sueluo dan menerima permintaan transmisi di sana. Jalan tubuh sekunder Lu Ming. Oke, haha. Dengan cara ini, Kaisar Yi tidak akan bisa menjebak kita. Bai Sijin tertawa. Yang lain juga tersenyum. Jika mereka dapat terhubung dengan penguasa Zhongzhou, mereka tidak perlu lagi takut akan pengepungan Kaisar Yi. Bahkan jika susunan pertempuran Liang Yi rusak, mereka juga bisa memiliki jalan keluar. Sekarang, mereka mulai menyesuaikan koordinat. Array transmisi hanya dapat ditransmisikan dengan persetujuan kedua belah pihak. Tidak mungkin untuk mengirimkan hanya jika seseorang menginginkannya. Kalau tidak, jika satu pihak tiba-tiba pindah ke kekuatan lain, apakah itu tidak dapat menyerang dari dalam? Alam tidak mungkin. Bab 1175. Tak lama kemudian, koordinat kedua sisi sejajar. Di altar susunan transmisi lintas batas, ada cahaya terang, dan di atasnya muncul pusaran air hitam. Bai Sijin, Du Songjue dan yang lainnya menatap pusaran itu. Segera, dua sosok muncul dari pusaran air. Lu Ming. Bai Sijin dan yang lainnya sangat gembira. Di antara kedua sosok itu, yang satu adalah Lu Ming, dan yang lainnya, tentu saja, Xie Nianxing. Lu Ming dan Xie Nianxing keluar dari pusaran air dan muncul di depan Bai Sijin dan yang lainnya. Apakah ini yang kedua untukmu? Mata besar Xie Nianxing pada Lu Mingqi penuh dengan rasa ingin tahu. Mengapa? Apakah kamu ingin mencium satu? Tubuh kedua tiba-tiba tersenyum.
Ini adalah kesadaran Luming memasuki tubuh sekunder dan membuka mulutnya. Wajah kecil Xian Yanxing tiba-tiba memerah dan menatap tajam ke arah Luming. Tubuh kedua sedikit mengarah ke Luming, melangkah keluar, dan menurun tajam. Akhirnya, dia jatuh ke alis Luming dan duduk di lutut piring laut Luming. Pada saat ini, mata Bai Sijin dan Du Songjue menyapu Luming dan Xian Yanxing, penuh keterkejutan. Luming, apa prestasimu? Sampai sejauh mana? Dia bertanya. Faktanya, dia telah melihat kultivasi Luming, tetapi sulit untuk mempercayainya. 4 puncak roh dan Tuhan, Tuan, ada apa? Luming Dao. Bai Sijin dan yang lainnya menarik napas untuk mendinginkan napas. Ini hanya 2 tahun atau lebih. Pada awalnya, Luming berangkat dari Donghuang ke Zhongzhou, di mana dia dapat mengolah 8 janin spiritual. Namun, dalam 2 tahun, Luming tidak hanya melintasi jalan roh dan Tuhan, tetapi juga mencapai puncak 4 tingkat roh dan Tuhan. Ini sangat menakjubkan. Mereka terlalu jelas tentang betapa sulitnya meningkatkan satu level setelah tiba di alam spiritual, tetapi bagi Luming, sepertinya tidak ada kesulitan. Dan, mereka memandang Xian Yanxing. Kultivasi Xian Yanxing, mereka secara alami juga melihat semangat dari puncak 3. Kuat, terlalu kuat. Kuncinya adalah Luming dan Xian Yanxing masih sangat muda. Mereka baru berusia 20-an. Sungguh menakjubkan bahwa mereka telah mencapai tahap ini pada usia seperti itu. Dibandingkan dengan Luming dan Xian Yanxing, Tianjiao dari klan boneka Fu jauh dari memuaskan. Mungkin, Luming benar-benar bisa memimpin kebangkitan klan boneka Fu. Mereka pikir. Bersenandung. Pada saat ini, susunan transmisi sedikit bergetar, dan 2 sosok muncul. Ini Xie berlari dan malam kejahatan. Di malam hari, wajah Du putih dan wajahnya putih. Kaisar, itu Kaisar. 2 Kaisar. Seru Bai Sijin dan yang lainnya, dengan kewaspadaan yang kuat, di mata mereka, kaget. Beberapa tetua, ini Xie Luan Xie, ini Kaisar Iblis Malam Iblis. Luming dengan cepat memperkenalkannya. Mereka yang mengganggu Kaisar, terima kasih. Bai Sijin dan yang lainnya gemetar. Nama Kaisar yang kacau bukan hanya orang-orang berkuasa di Zhongzhou, Donghuang dan Nanning, tetapi juga orang-orang kuat di wilayah itu. Bai Sijin secara alami mengetahuinya. Belakangan, Bai Sijin dan yang lainnya bergegas ke Xie Luan, dan bertemu di malam hari. Ya. Xie berlari mengangguk secara acak, dan kesadaran roh menyebar. Aku tidak menyangka klan boneka Fu tidak datang ke sini. Pada tahun-tahun itu adalah Donghuang dalam jumlah besar yang terkenal. Xie Luan perlahan membuka mulutnya dan membuat Bai Sijin dan yang lainnya malu. Terima kasih, aku akan mengajakmu berkeliling. Luming tertawa. 2 tahun kemudian, dia kembali ke sekolah boneka Fu. Luming dalam suasana hati yang baik. Di sini, itu adalah kekuatan yang benar-benar milik Luming dan yang bisa dikendalikan olehnya. Pasukan Xieran, itu hanyalah sebuah aliansi. Xie Luan mengangguk, dan mereka semua melangkah ke udara dan terbang ke kejauhan. Di tengah jalan, Xie Luan melirik dan mengangguk secara rahasia. Sepertinya aku masih meremehkan Luming. Kekuatan yang dimilikinya tidak lemah kecuali Kaisar, kan? Generasi kecil yang galak, mencoba menerobos Kaisar, sekali terobosan, akan sangat penting. Mata Xie Luan, melihat ke arah utara, cahayanya berkedip. Melihat pemandangan ini, Luming tahu bahwa Xie Luan sangat merasakan Jiuyang. Dalam 2 tahun terakhir, Jiuyang Supreme tertutup dari dunia luar, mencoba menerobos posisi Kaisar. Ayah ibu. Segera, mata Luming, melihat ke depan. Di depannya, para fanatik yang memadat menjadi awan dengan Zhen Yuan dan mendarat di Yuntian. Li Ping, Hua Qi, Bai Qixue dan yang lainnya terbang menuju sisi ini. Jelas, mereka telah mendapat kabar tentang kembalinya Luming. Awalnya, hanya sedikit orang yang tahu tentang perjalanan Luming ke Zhongzhou, dan bahwa dia tinggal di klan boneka Fu. Selain Bai Sijing dan Yan Fantu, hanya orang tua Luming yang tahu. Namun, sejak perang pengorbanan 1 juta tahun di kota suci, identitas asli Luming terungkap. Setelah pemimpin keluarga Wang, pemimpin keluarga Jiang, dan Kaisar Dewa kembali ke Donghuang, berita kemunculan Luming di Donghuang tersebar. Istana Dewa Surgawi Kaisar berada di luar Gunung Liangyi dan secara terbuka mengungkapkan bahwa tubuh sekunder Luming adalah palsu. Baru pada saat itulah orang lain di Fujuezong mengetahui bahwa Luming telah meninggalkan Gunung Liangyi menuju Zhongzhou. Tentu saja, tidak ada yang akan memikirkan seni rahasia pelarangan Suangsheng yang begitu indah. Mereka semua berpikir bahwa badan sekunder dari sekte boneka Ming of Fu pedalaman disamarkan oleh orang lain. Sekarang, ketika Luming kembali, mereka mendapat berita dan tentu saja ingin melihat Luming. Luming menarik Xian Yanxing, terbang ke depan, menemui Lu Yuntian dan Li Ping, dan berkata, "Ayah, Ibu. Minger, kembali saja." Meskipun Lu Yuntian dan Li Ping tahu bahwa Luming telah selamat dan sehat melalui tubuh sekunder Luming, mereka masih sangat senang melihat tubuh asli Luming. Kemudian, mata mereka tertuju pada Xian Yanxing. Setelah sedikit pingsan, wajah mereka menunjukkan senyuman. Li Ping dengan gembira meraih tangan Xian Yanxing dan berkata, "Gadis Yanxing, aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Minger akhirnya membawamu kembali." Ya, Paman Bibi." Xian Yanxing,
dengan sedikit wajah merah, memberi hormat pada Lu Yuntian dan Li Ping. Kedua lelaki tua itu mengangguk dan sangat senang. Haha, ini adik iparku. Benar-benar negara yang indah, langka di dunia. Fanatik Yan tertawa, biarkan wajah kecil Xian Yanxing semakin merah. Kakak Yan. Lu Ming menyapa para fanatik Yan, Huachi, dan lainnya satu persatu. Di tengah kerumunan, Bai Chixue menatap Xian Yanxing, beberapa terlihat kesepian. Apakah ini wanita yang disukai Lu Ming? Pada masa itu, ketika dia marah, dia menyebabkan perang besar di kota Kowloon, yang benar-benar merupakan kemenangan besar. Hanya wanita seperti itu yang layak untuk Lu Ming. Bai Chixue menghela nafas dalam hatinya, tersenyum di wajahnya, dan menyapa Lu Ming dan Xian Yanxing. Belakangan, Lu Ming memperkenalkan siaran dan malam ajaib untuk Yan Fantu dan lainnya. Namun, Lu Ming hanya memperkenalkan namanya, bukan bagaimana Xie berlari. Hanya maniak Yan yang merasakan Xieluan dan kultivasi malam ajaib, dan pikirannya terkejut. Ayah dan ibu, kamu kembali ke kediamanmu dulu. Aku ada hubungannya dengan orang tuaku. Aku akan turun untuk mencarimu. Lu Mingdao. Yah, tidak apa-apa, silakan dan sibuklah. Lu Yuntian Dao. Kemudian mereka kembali. Fanatik Yan tetap tinggal. Tuan Xie, sekarang klan boneka Fu dikepung oleh Istana Dewa Kaisar. Pemimpin istana adalah seorang kaisar. Bisakah kamu yakin untuk menghadapinya? Lu Ming membuka mulutnya. Bab 1176. Kebetulan Xieluan dan malam ajaib ada di sini. Jika kamu dapat memanfaatkan tangan Xieluan untuk menyingkirkan Kaisar Yiwu, itu akan lebih baik. Xie berlari tidak bersuara, tetapi berdiri di udara, memandang ke timur, seolah merasakan sesuatu. Di sebelah timur Fuduzong, aku tidak tahu seberapa jauh darinya. Kaisar Yiwu sedang berlatih dalam pengasingan. Pada saat ini, sepertinya dia merasakan sesuatu. Matanya tiba-tiba terbuka dan memancarkan dua cahaya cemerlang. Nafas yang luar biasa muncul dari Kaisar Yiwu. Siapa yang memata-matai aku? Kaisar Yiwu, bicara perlahan. Di klan boneka Fu. Ledakan. Wajah siaran tiba-tiba berubah, di tubuhnya, tanpa sadar membumbungkan nafas yang kuat, tapi kemudian, nafas itu dengan cepat menyatu. Kultivasi yang kuat, aku tidak menyangka karakter seperti itu lahir di hutan belantara timur generasi selanjutnya. Alicia berlari sedikit berkerut, beberapa pembukaan yang bermartabat. Lu Ming terkejut, apakah Kaisar Wu begitu kuat? Bahkan Xieluan bermartabat. Lu Ming, Kaisar dan Kaisar yang kamu sebutkan sangat kuat. Jika aku berada di masa jayaku, aku bisa menekannya. Tapi sekarang, aku bukan lawannya. Jangan memprovokasi dia untuk saat ini. Jika kamu memberiku jangka waktu tertentu, aku tidak akan takut padanya. Xieluan perlahan membuka mulutnya, membiarkan Lu Ming, White Release, Du Songjue dan yang lainnya menghadapi perubahan. Kaisar satu Kaisar Wu, benar-benar sangat kuat. Bahkan siaran sangat penting, sejujurnya, dia bukan lawan sekarang. Bagus. Lu Ming mengangguk. Dia tahu bahwa siaran telah ditekan selama 30.000 tahun. Meski sudah sedikit pulih, itu masih jauh dari masa kejayaannya. Terlalu sulit untuk pulih ke masa kejayaan. Lu Ming, ayo kembali ke Aula Sueluo, istirahat selama beberapa hari, lalu pergi ke Beiyuan. Jika kamu ingin bertarung melawan Beiyuan bersama, kamu bisa datang dalam 3 hari. Xie berbicara dengan Lu Mingdao. Setelah mengatakan itu, dia dan malam ajaib kembali ke Aula Darah Luo dari susunan transmisi lintas batas. Setelah itu, Lu Ming meninggalkan Bai Sijin dan yang lainnya, meraih tangan Xian Yanxing dan pergi ke kediaman Lu Yuntian dan Li Ping. Dalam beberapa hari berikutnya, Lu Ming tinggal di tanah tempat tinggal keluarga Lu. Ketika dia bebas, dia juga pergi menemui beberapa sekolah pedang Huachi, Suan Yuan dan lainnya. 2 tahun lalu, Lu Ming meninggalkan banyak sumber daya. Setelah 2 tahun, setiap orang telah membuat kemajuan besar. Seperti Huachi, Pang Xi, telah memasuki ranah Raja Wu. Ayahnya, Lu Yuntian. Di antara mereka, 2 muridnya, Zhuang Xiaoshan dan Zhuang Xiaorou, telah mencapai pangkat tinggi Raja Wu. Namun, kemajuan tersebut masih jauh dari harapan Lu Ming. Kali ini, Lu Ming meninggalkan lebih banyak sumber daya untuk keluarga Lu, Huachi, dan lainnya. Semua jenis Augite, Elixir, Spirit Soldier, Del. 3 hari kemudian, Lu Ming, Yan Fantu, serta sesepuh dan sesepuh Fuduzong berkumpul di aula pertemuan. Lu Ming, duduk di atas aula, di kursi utama. Ini sangat dituntut oleh Bai Sijin dan Du Songjue. Sekarang, kultivasi Lu Ming telah memasuki alam roh dan Tuhan, dan telah mencapai 4 puncak roh dan Tuhan. Dia memenuhi syarat untuk memimpin sekte boneka Fu. Oleh karena itu, Bai Sijin dan Du Songjue sangat menuntut agar Lu Ming menjadi yang pertama. Setelah itu, sekte boneka Fu akan diserahkan secara resmi kepada Lu Ming. Lu Ming awalnya adalah Zonzi. Zonzi berarti bahwa ketika kultivasinya dipromosikan dan dia dapat berdiri sendiri, dia dapat berhasil sebagai patriark. Meskipun kultivasi Lu Ming saat ini tidak sebaik sebelumnya, tidak ada kaisar di sekte boneka Fu. Oleh karena itu, kondisinya tidak terlalu tinggi, dan hampir sama. Lu Ming tidak menolak terlalu banyak dan menerimanya terus terang. Sekarang, dia benar-benar membutuhkan kekuatannya sendiri. Tuan-tuan,
Baru saja, aku telah menjelaskan situasi di Zhongzhou. Jika kamu memiliki saran dan ide, jangan ragu untuk mengatakannya. Lu Mingdao. Zhongzi, beberapa orang tua kami telah menutup Dong Huang dan terjebak selama beberapa tahun. Mengenai situasi di Zhongzhou, kamu jauh lebih jelas daripada kami. Kami semua mendengarkan kamu. Kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Bai Si Jin Dao. Itu yang aku maksud. Du Lagu Jue Dao. Haha, Lu Ming, lakukan apa yang kamu katakan. Aku akan melakukannya denganmu, saudara. Yan fanatik bulu-bulu minum beberapa minuman, haha tersenyum. Yah, aku akan memberitahumu apa yang aku pikirkan. Sekarang, dalam kekacauan di Zhongzhou, kekuatan besar bertarung dan menyerang satu sama lain. Semakin kuat, semakin lemah. Kita tidak sabar untuk mati. Kita harus mengambil inisiatif untuk memperkuat kekuatan kita. Sekarang, aku bersekutu dengan Kaisar dalam kekacauan, dan aku juga bersekutu dengan Gunung Xuankong. Sekarang Kaisar kekacauan ingin bertarung di Beiyuan. Kesempatan ini tidak boleh dilewatkan. Aku akan memobilisasi sekelompok ahli untuk bertarung dengan aku. Pertama, kita bisa mendapatkan sumber daya. Kedua, kita bisa mendapatkan pelatihan. Setelah kita menduduki Beiyuan, kita dapat terhubung dengan Beiyuan, sehingga kita dapat maju dan mundur dengan bebas. Bagaimana menurutmu? Lu Ming mengatakan apa yang dia pikirkan. Kalau begitu lakukan sesuai keinginan Zhongzi. Bai Si Jin, Du Songjue dan yang lainnya mengangguk. Lu Ming, aku akan berperan denganmu dan tinggal di klan boneka Fu selama beberapa tahun. Tidak ada yang bisa bertarung. Benar-benar membosankan dan membingungkan. Di mata sang pengkhianat, ada keinginan kuat untuk membuka mulutnya. Yan Fantu dulunya adalah seorang jenderal istana Dewa Surgawi Kaisar. Dia adalah seorang maniak pertempuran. Dia sangat bosan di sekte boneka Fu dalam beberapa tahun terakhir. Dia sangat kesal ketika mendengar bahwa dia bisa bertarung. Secara alami, dia tidak bisa melewatkannya. Aku juga akan bertarung dengan Zhongzi. Aku juga akan pergi. Ada dua tetua di Fujizong. Salah satunya adalah sesepuh sekolah boneka, Meng Chong. Salah satunya adalah sesepuh sekolah Fu, Jiangke. Keduanya adalah level tertinggi. Ya, dengan tiga bersama, aku akan lega. Lu Ming sangat gembira. Kemudian mereka membahas detailnya. Selain fanatik Yan, Meng Chong dan Jiangke, orang kuat lainnya dari level lain juga mengirim sekelompok dari mereka untuk mengikuti Lu Ming untuk bertarung. Generasi muda juga menarik beberapa orang untuk mengikuti pelatihan Lu Ming. Sulit untuk membuat kemajuan ketika kita berlatih keras. Kami perlu mengambil risiko dan berjuang untuk menerobos. Setelah perencanaan, berita mulai menyebar. Kemudian Lu Ming memimpin ratusan orang ke dalam susunan transmisi lintas wilayah dan pergi ke Aula Sueluo. Susunan transmisi Aula Sueluo bersinar, dan sosok Lu Ming muncul. Tidak lama setelah Lu Ming muncul, sebuah pesan datang dari Yufu. Si Eluan mengundang Lu Ming untuk membahas berbagai hal di ruang konferensi. Lu Ming membawa Yan Fantu, Meng Chong, dan Jiang ke ruang konferensi, dan menemukan Si Eluan, Malam Ajaib, dan beberapa master tertinggi Wan Moyuan. Beberapa master tertinggi Wan Moyuan melihat Lu Ming, dan perasaan spiritual mereka menyapu para fanatik Yan, dan mata mereka sedikit bergerak. Mereka tidak menyangka Lu Ming ditemani oleh orang-orang kuat dari level tertinggi. Mereka tahu bahwa mereka meremehkan Lu Ming. Di masa lalu, mereka mengira Lu Ming sendirian. Sekarang mereka menemukan bahwa mereka salah. Lu Ming juga memiliki kekuatannya sendiri. Lu Ming, duduklah. Si Eluan menunjuk ke posisi di sampingnya. Lu Ming tidak sopan dan duduk di samping siaran. Bab 1177. Izinkan aku berbicara tentang rencana selanjutnya. Lembah Iblis di Beiyuan adalah penerus aku. Namun, setelah 30.000 tahun, aku tidak tahu situasi spesifiknya. Aku akan pergi ke Lembah Iblis sendirian dan mengendalikannya di tangan aku. Di sini, Komandan Lu Ming, ketika aku mendapat berita, aku akan memulai susunan transmisi lintas wilayah dan terhubung dengan Aula Sueluo setelah aku mengendalikan Lembah Iblis. Kemudian, mereka akan mengambil susunan transmisi dan pergi ke Beiyuan. Xie berlari, mengatakan rencananya lagi. Jelas, rencana ini adalah yang terbaik saat ini. Secara alami, tidak ada yang mengajukan keberatan. Yah, kalau begitu, aku tidak akan banyak bicara tentang itu. Aku akan segera mulai. Lu Ming, ini, aku akan memberikannya padamu. Setelah mengatakan itu, Xie berlari bangkit dan melangkah keluar. Ketika dia melangkah keluar, ruang secara alami terbelah dan sosok Xie Ran menghilang di celah ruang. Setelah Xie kabur, Lu Ming mengatur orang-orang dari klan boneka Fu. Ambil telan besar. Di depan halaman lain, Lu Ming memanggil Yan Fantu dan menyerahkan pagoda merah api kepada Yan Fantu. Itu adalah prajurit roh kaisar yang dia dapatkan dari tempat rahasia rumah suci, dan namanya Menara Huangling. Dia telah meminjamkannya kepada siaran untuk penggunaan sementara sebelumnya, dan mengembalikannya ke Lu Ming setelah pemulihannya menjadi kultivasi kaisar. Pagoda Huangling adalah harta karun dengan atribut api. Ia memiliki medan api. Darah para fanatik Yan adalah gagak emas berkaki 3. Kekuatan api itu unik di dunia. Itu yang paling cocok untuk Yan maniak, dan kekuatannya akan lebih kuat. Ini, prajurit roh raja. Lu Ming, ini terlalu mahal, aku tidak bisa menerimanya. Dia berkata.
Saudara Yan, apakah kamu masih perlu bersikap sopan kepada aku? Terlebih lagi, perang besar akan datang. Hanya ketika kamu memiliki pagoda ini di tangan kamu, pagoda itu dapat mengerahkan kekuatan terbesarnya. Jika kamu meletakkannya di tangan aku, tidak ada artinya. Sangat berguna sekali. Lu Ming mendorong, pagoda Huang Ling terbang menuju burung layang-layang liar. Melihat sikap tegas Lu Ming, Yan Fantu tidak menolak lagi dan mengumpulkan menara Huang Ling. Sejujurnya, pagoda Huang Ling sangat berguna baginya. Itu memiliki medan api di atasnya. Ini juga membantu kultivasinya. Ini akan membantunya untuk menembus celah kekaisaran. Lu Ming, terima kasih banyak. Setelah para fanatik Yan mengumpulkannya, mereka mengepalkan tinju mereka ke Lu Ming dengan kesungguhan dan keseriusan yang langka. Haha, saudara Yan, aku tidak terbiasa dengan penampilanmu. Lu Ming tertawa dan melangkah pergi. Kembali ke rumahnya, alis Lu Ming bersinar, dan sosok tubuh keduanya muncul. Di tangan Lu Ming, pelat susunan muncul dan terbang ke badan sekunder. Tubuh kedua terhubung di tangannya, dan tangannya terus-menerus diukir dengan prasasti. Dibandingkan dengan 2 tahun lalu, aku tidak tahu seberapa baik prasasti tubuh kedua itu. Dalam sekejap, ada prasasti padat yang terbang ke pelat susunan. Piring susunan ini adalah yang diberikan kepadanya oleh orang bijak Tianxuan di tempat suci. Selama badan sekunder mengontrol disarai, kamu dapat memasuki tempat suci untuk mendapatkan warisan dari orang suci Tianxuan. Segera, di pelat susunan, cahayanya terang, membentuk pusaran air besar. Tubuh kedua sedikit mengangguk pada Lu Ming, lalu melangkah ke dalamnya dan menghilang. Setelah badan sekunder menghilang, pusaran juga menghilang. Saat semuanya sudah siap, Lu Ming menunggu dengan tenang. Anehnya, tidak lama kemudian, 2 guru tertinggi datang dari Gunung Xuankong untuk membantu Lu Ming dalam pertempuran melawan Bei Yuan. Lu Ming secara alami sangat gembira. 2 supremasi lagi, kekuatan mereka, secara alami lebih kuat. Waktu berlalu dengan tergesa-gesa. Segera, 2 hari berlalu. Saat ini, Lu Ming menerima berita tentang Xie lari, dan dia berhasil. Xie berlari dengan sukses mengendalikan lembah Dewa Iblis. Bagian atas dan bawah lembah Iblis, termasuk Kaisar, telah menyerah kepada Xieran. Jelas, seperti Wan Moyuan, Xie Luan memiliki backhand, jika tidak mungkin menaklukkan kekuatan Tuan dengan mudah. Selanjutnya, transmisi lintas batas. Pergi. Dengan lambaian tangan Lu Ming yang besar, pasukan itu mundur. Adapun Aula Sueluo, hanya beberapa orang yang tersisa untuk menjaganya. Lebih dari 100.000 pasukan telah dikirim ke lembah iblis melalui susunan transmisi. Lu Ming, dengan kelompok terakhir dari para fanatik Yan dan yang lainnya berangkat. Lembah ajaib adalah salah satu dari 5 penguasa di Bei Yuan. Itu sangat kuat, ada seorang raja duduk di pegunungan yang luas. Di dalam, ada banyak lembah, besar dan kecil, di antaranya ada Ki Jahat, yang cocok untuk budidaya iblis. Pada hari kedua setelah Lu Ming dan Lu Ming datang ke lembah iblis, banyak pasukan berkumpul di lembah besar, Xie lari, dan Lu Ming berdiri di depan. Di samping mereka berdua, ada 2 orang, yang satu adalah Malam Ajaib, dan yang lainnya adalah lelaki tua kekar bernama Kuluo, yang merupakan kaisar lembah ajaib. Di lembah, Wan Moyuan, lembah iblis, serta klan kuat Fuju yang dibawa oleh Lu Ming, berkumpul bersama. Bei Yuan, ada 5 kekuatan hegemonik. Satu demi satu kuat. Jika kamu ingin mengalahkan keempat kekuatan hegemonik lainnya, kamu harus menyerang dengan kecepatan kilat. Sekarang, mereka tidak tahu kapan lembah iblis akan datang. Jika kita tunggu mereka membuat persiapan yang memadai, pertempuran kita akan menjadi lebih sulit. Aku berdiskusi dengan Komandan Lu bahwa dia dan aku akan memimpin pasukan besar untuk menyerang 2 pasukan masing-masing. Pasukan. Komandan Lu, Malam Ajaib dan Kuluo, kamu memimpin pasukan besar, yang bertanggung jawab atas 2 kekuatan besar suku Chuan Shanzong dan Baibis. Mereka dapat merebutnya dengan kecepatan kilat. Dengan begitu, Bei Yuan akan berada di bawah kendali kita. Terima kasih. Ya. Tentara memegang komando. Meskipun orang-orang di lembah iblis, Kuluo, dan lainnya sangat aneh tentang mengapa Xieran membentuk aliansi dengan Lu Ming, mereka tidak banyak bertanya, selama mereka menghormati perintah Xieran. Ledakan. Sebuah kapal perang besar muncul di udara. Lu Ming dan Xie berlari, satu di setiap sisi, mengambil kapal perang dan masing-masing terbang ke 2 arah. Target pertama pasukan Lu Ming adalah Chuan Shanzong. Serangan musuh. Saat mendekati Chuan Shanzong, terdengar suara gemuruh dari Chuan Shanzong. Di Chuan Shanzong, jalan kecemerlangan yang tak terhitung jumlahnya bersinar, dan barisan besar pelindung Zong muncul. Nafas pecah satu persatu, dan sosok-sosok itu berkedip di depan gerbang gunung Chuan Shanzong. Ledakan. Kapal perang Lu Ming berhenti ribuan mil jauhnya dari Chuan Shanzong. Lu Ming pertama kali keluar dari perahu. Di belakangnya ada pasukan yang padat. Setelah Lu Ming, mereka keluar dari kapal perang dan muncul di depan Sekte Chuanshan. Siapa di sini? Di Sekte Chuanshan, terdengar raungan dan nafas yang mengerikan, yang menghubung dari langit dan menindas puluhan ribu mil. Sosok jangkung, penuh cahaya kuning tanah, muncul di depan Chuan Shanzong. Kaisar. Jelas, ini adalah kaisar dari Sekte Chuanshan. Menyentuh. Kuluo, Malam Ajaib,
melangkah keluar, maju ke depan, tubuh Kaisar mekar, menuju masa depan masa lalu. Kaisar, keduanya. Di Sekte Chuanshan, banyak orang berseru dan terkejut. Sebenarnya, ada dua kaisar berkumpul di luar Chuanshanzong. Sepertinya pengunjungnya kurang bagus. Bab 1178. Crow, apakah kamu? Mengapa kamu membawa orang ke Chuanshanzong aku? Mata Chuanshanzong Huang, lihat Kuluo, berteriak. Kaisar Wanshan, aku menyarankan kamu untuk memimpin Chuanshanzong ke atas dan ke bawah dan menyerah. Jika tidak, hari ini, Chuanshanzong akan dihancurkan. Mulut dingin Troy. Haha, menyerah. Jangan pikirkan itu, Kuluo. Aku tahu kamu ambisius. Bahkan jika kamu menemukan bantuan, itu tidak berguna. Hari ini pertarungan besar. Kaisar Gunung tertawa terbahak-bahak. Jika kamu tidak turun, bertarunglah. Saat suara Kuluo turun, nafas di tubuh akan semakin kencang dan semakin mengerikan. Ledakan. Di tepi, malam ajaib juga pecah. Tekanan Kaisar, gas jahat yang perkasa membentuk kolom gas ajaib, bangkit. Ledakan, ledakan. Malam ajaib dan Kuluo melangkah maju pada saat bersamaan. Langit dan bumi bergetar di bawah kaki mereka. Dua lampu ajaib yang mengerikan membombardir Chuanshanzong. Dua ledakan yang mengguncang bumi menyebar, seluruh Chuanshanzong berada dalam getaran yang dahsyat, seolah-olah ada gempa berkekuatan 10. Susunan besar Chuanshanzong untuk melindungi Kaisar bergetar hebat. Di bawah pemboman dua Kaisar sihir, sulit untuk dilawan dan tiba-tiba runtuh. Di Beiyuan, tidak ada praktisi yang sangat baik dalam cara penulisan dan pemurnian. Oleh karena itu, barisan besar pelindung Zong tidak terlalu kuat. Membunuh. Kaisar pegunungan meraung dan tubuhnya membubung ke langit. Di sekeliling tubuhnya, ada gunung yang tak terhitung jumlahnya, dan sepertinya ada ratusan gunung. Ini adalah wilayah Kaisar Pegunungan, yang disebut alam Wanshan. Wanshan, karena kamu ingin mati, aku akan memberimu tumpangan. Minuman dingin Kuluo, di sekitar tubuh, ada cahaya sihir hitam yang tak ada habisnya menyebar. Rana Iblis. Dengan cara yang sama, malam ajaib juga melepaskan alam sihir dan membunuh Raja Pegunungan dengan Kuluo. Ketiga Kaisar segera melancarkan pertempuran sengit di langit. Tinggi di udara, itu membuat gelombang yang mengerikan. Kuluo ini sangat kuat, ini sedikit lebih baik daripada malam ajaib. Lu Ming mengangkat alisnya. Kekuatan tempur Kuluo sedikit lebih kuat daripada malam ajaib. Jika kamu bergandengan tangan dengan malam ajaib, kamu akan memiliki keunggulan absolut. Membunuh. Pada saat ini, Lu Ming melambaikan tangan besarnya, dan tentara mulai membunuh Chuanshanzong. Membunuh. Murid Chuanshanzong juga membunuh mereka. Kedua belah pihak berjuang keras bersama-sama. Sua. Sisi Lu Ming, lampu merah menyala, adalah Yan fanatik, dia saling menatap satu sama lain. Itu adalah seorang pria dengan otot menonjol dan tinggi penuh 3 meter. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya kuning, dan dia juga memperhatikan maniak Yan. Membunuh. Pihak lain minum, dan kapak panel muncul di tangannya dan memotong ke arah burung layang-layang liar. Yan fanatik di seluruh api, meledak. Ledakan. Tinju api, hantaman akurat pada kapak, getaran keras kapak, tubuh tinggi dan kekar pihak lain, juga getaran keras, dan kemudian kembali ke belakang. Membunuh. Fanatik yang tidak terkalahkan dalam kekuatan bertarung mereka, dan api yang mengerikan menyebar ke arah daratan, dan tinju terus-menerus membombardir. Lawan mencoba melawan, tetapi setiap gerakan akan mundur beberapa langkah. Setelah beberapa gerakan, tubuh lawan bergetar dan seteguk darah menyembur keluar. Di matanya, ada pandangan ngeri. Mereka berdua adalah yang tertinggi. Bagaimana kekuatan bertarung maniak yang bisa begitu kuat? Bang! Dia minum, menampilkan fusi darah, tetapi menunggunya, apakah para fanatik yang lebih seperti badai seperti serangan? Yan fanatik menjelma sebagai gagak emas berkaki 3 dengan 2 sayap. Dalam sekejap, dia muncul di depan pihak lain, meraih kedua cakarnya, langsung mematahkan fusi darah pihak lain, dan kemudian sayapnya seperti pisau langit api, memotong tubuh pihak lain menjadi 2, bahkan roh dan Tuhan tidak luput. Yang tertinggi terbunuh begitu saja sehingga semua orang di sekitarnya terkejut. Membunuh. Kemudian, Yan fanatik dan menatap yang tertinggi lainnya, menuju yang tertinggi untuk dibunuh. Bergandengan tangan, kita bersatu. Yang tertinggi berteriak dan bergandengan tangan dengan yang lain untuk melawan maniak Yan, tapi dia masih jatuh di bawah. Beberapa tahun yang lalu, dalam pertempuran kota Kowloon, para fanatik Yan mampu melawan 3 penguasa tertinggi sendirian. Sekarang beberapa tahun kemudian, meskipun para fanatik Yan belum membobol kaisar, mereka telah membuat kemajuan lebih lanjut. Kekuatan bertarung mereka lebih kuat dari masa lalu. Sangat mudah untuk menekan 2 master tertinggi. Akhirnya, pria tertinggi lainnya bergabung dengan medan pertempuran dan dengan enggan memblokir para fanatik Yan. Sungguh perkasa. Wan Moyuan, yang tertinggi yang datang dari lembah roh jahat, dikejutkan oleh kekuatan fanatik Yan saat melihat pemandangan ini. Dia juga tahu bahwa kekuatan di balik Lu Ming tidak boleh diremehkan. Jauh lebih mudah bagi orang lain untuk bertarung sendirian dengan beberapa master tertinggi. Awalnya, jumlah orang tertinggi di pihak Lu Ming lebih banyak daripada Sekte Chuanshan. Dengan cara ini, itu benar-benar sepihak.
Konsepsi artistik bumi, Chuan Shanzong ini, sebenarnya banyak orang mempraktikkan konsepsi artistik bumi, dan ada konsepsi artistik lainnya, semuanya memilikinya. Mata Luming mulai bersinar. Chuan Shanzong tidak seperti Aula Sueluo. Konsep artistik Chuan Shanzong sangat sederhana. Meskipun arus utama sekte Chuan Shan adalah konsepsi artistik gunung dan tanah, masih banyak orang lain yang mempraktikkan konsepsi artistik lainnya. Konsep artistik api, air, guntur, dan angin. Mata Luming bersinar, dan tubuhnya seperti bayangan sekilas. Dia muncul di samping orang-orang kuat yang tewas dalam pertempuran Chuan Shanzong. Kekuatan menelan pecah dan melahap rune suasana hati satu sama lain dan esensi darah bersama-sama. Perbaiki untukku. Luming mengontrol darah Jiulong dan memurnikannya dengan marah. Pada saat yang sama, tubuh berkedip dan bergegas ke tempat lain. Setiap kali dia menelan, dia merasa mood pihak lain sejalan dengannya, dan kemudian dia mulai menelan. Dengan fagositosis, dengan pemurnian darah Jiulong, 5 konsep artistik Luming perlahan mulai membaik. Tubuh tertinggi. Akhirnya, Luming datang ke tubuh tertinggi, yang dibunuh oleh para fanatik Yan. Luming mengeluarkan botol giok, yang disebut Zenyuan Yin, dan mengeluarkan 9 tetes esensi darah seperti permata berwarna darah cerah dan memasukkannya ke dalam botol giok. Kita harus melakukan lebih banyak esensi darah tertinggi. Luming melihat sekeliling. Terlalu sulit baginya untuk meningkatkan darahnya. Terakhir kali, dia memurnikan darah esensi tertinggi, tetapi darah Jiulong masih belum membaik, dan itu masih di level dewa level 8. Namun, Luming merasa bahwa memurnikan darah esensi tertinggi, pembuluh darahnya berkembang dan mendekati level 9 dewa. Ini menunjukkan bahwa darah esensi tertinggi, perannya masih sangat besar, hanya perlu sedikit jumlahnya. Selama kamu memiliki esensi dan darah tertinggi yang cukup, cepat atau lambat kamu akan dipromosikan. Ledakan. Tiba-tiba, gunung dan bebatuan di kaki Luming bergetar, dan senjata batu mengembun menjadi tombak tajam, yang menusuk keluar dari kaki Luming dan menusuk tenggorokan Luming. Serangan diam-diam. Mata Luming dingin, tapi dia tidak mengelak. Lehernya sedikit gemetar, dikelilingi oleh 5 warna, Luming menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Menyentuh. Pistol batu, baru saja rusak. Zenju Tiamong, Luming telah lama mempraktikannya ke setiap bagian tubuhnya. Dia bisa menyerang kemana-mana, bahkan jika itu adalah kunci tenggorokannya, dia juga bisa menyerang dengan kekuatan besar. Serang dan bertahan. Bab 1179. Tidak jauh dari situ, seorang Chuan Shanzong yang kuat terkejut. Membunuh. Luming membunuh kesempatan untuk meledak menjadi flash, melangkah selangkah, menuju orang kuat Chuan Shanzong ini untuk dibunuh. Pria ini memiliki roh-roh 7 kali, tetapi di tangan Luming, dia belum melewati 2 gerakan, dan 1 gerakan dihancurkan oleh pertahanan dan hati Luming. 1 pukulan. Setelah membunuh orang ini, Luming terus mencari target untuk dilahap. Perang sangat sengit, dan orang-orang kuat dari sekte Chuan Shan jatuh seperti tetesan air hujan. Luming menelan dan mengambil cincin itu. Seiring berjalannya waktu, Luming telah melahap konsepsi artistik dari puluhan roh dan roh yang kuat. Cukup, semangat dan semangat yang kuat, kesadaran diri sangat kuat, aku menyerap terlalu banyak, bahkan setelah pemurnian, itu akan menjadi sangat kompleks, memengaruhi fondasi, perlu waktu untuk memoles. Luming bergerak, mundur ke medan perang, dan kembali ke kapal perang. Xian Yanxing tidak berada di kapal perang, tetapi berjuang di luar untuk mengasah dirinya sendiri. Luming meminta Meng Chong dan Jiang Ke untuk melindungi Xian Yanxing dari kecelakaan apapun. Luming berdiri di atas kapal perang, menyempurnakan konsep artistik rune dan mengamati perang. Tinggi di langit, Wan Shanhuang benar-benar ditekan oleh Kuluo dan malam ajaib. Dia terluka dan tersesat. Medan perang di bawah Kaisar juga sama. Chuan Shanzong tidak berdaya untuk kembali ke surga. Wan Shan, menyerahlah, jangan membuat perjuangan yang tidak perlu. Kuluo berkata dengan dingin. Jangan berpikir, kamu tidak bisa menjadi lebih baik hari ini kecuali kamu membunuhku. Raja Pegunungan meraung dan kesempatan untuk membunuh terasa dingin. Dia mulai bergegas, mencoba melarikan diri. Selama dia kabur, dia akan membalas dengan gila-gilaan di masa depan. Balas dendam gila seorang kaisar itu mengerikan. Selama kaisar tidak ada lawannya. Aku akan membunuhmu hari ini. Kuluo menunjukkan peluang kuat untuk membunuh, begitu pula malam ajaib. Untuk mengerahkan seluruh kekuatannya, dia harus membunuh kaisar pegunungan. Kapan? Pada saat ini, di bawah, lampu merah menyala, suhu di sekitar meningkat tajam. Pada saat ini, di atas kepala fanatik Yan, pagoda Huangling muncul. Itu bergetar dengan lembut, dan lingkaran api menyebar. 3 master tertinggi Chuan Shanzong ditabrak oleh alam pagoda Huangling, dan semuanya menjadi pucat. Mereka memuntahkan darah dan terbang kembali. Prajurit roh kaisar. Ada raungan kengerian yang hebat. Membunuh. Fanatik Yan mengorbankan pagoda Huangling, dan kekuatan tempur mereka dinaikkan ke tingkat yang mengerikan. Ketika mereka melangkah maju, pagoda kekaisaran menjadi lebih besar dan menuju penindasan tertinggi. Tidak. Yang tertinggi dikunci oleh kekuatan menara Huangling, jadi sulit untuk melarikan diri dan hanya bisa melawan secara pasif. Menyentuh.
Pagoda Huangling ditekan, yang tertinggi tidak memiliki perlawanan, dan 4 orang yang terkena tidak retak dan jatuh di tempat. Setelah membunuh satu yang tertinggi, para fanatik Yan akan membunuh yang lain. 2 wajah tertinggi yang tersisa berubah dengan liar. Mereka tidak berani melawan dan mundur dengan gila-gilaan. Fanatik Yan mengawasi salah satu dari mereka, dan mengejarnya dan membunuhnya. Esensi darah tertinggi. Tubuh Luming bergerak lagi dan bergegas menuju tubuh tertinggi untuk mengumpulkan darah esensi tertinggi. Tentu saja, dia tidak akan melepaskan cincin penyimpanan tertinggi. Dia berencana untuk mengambilnya dan menyerahkannya kepada maniak Yan. 2 dari esensi darah tertinggi yang dibunuh oleh para fanatik Yan dikumpulkan oleh Luming. Selain itu, 1 lagi dibunuh oleh orang lain dan juga dikumpulkan oleh Luming. Luming adalah panglima tertinggi. Ketika orang-orang di sisinya melihatnya, mereka tidak akan menghentikannya. Tapi Chuan Shanzong terlalu sibuk untuk menghentikan Luming. Lahap bagian dari energi sejati. Luming menggunakan kekuatan menelan energi Yuan sebenarnya dari 8 dan 9 roh kuat, dan kemudian kembali ke kapal perang untuk melanjutkan pemurnian. Konsepsi artistiknya meningkat, dan kultivasinya juga dapat ditingkatkan. Dengan pemurnian dan transformasi energi yang terus-menerus menjadi Yuan sejati, Luming mulai menyerang roh dan roh 5. Ledakan, ledakan. Zhen Yuan mendidih dan melonjak, membangkitkan gelombang ribuan lapisan, dan terus-menerus berdampak pada kemacetan. Saat ini, pertempuran antara kaisar dan kaisar lebih intens. Kaisar Wanshan, putus asa untuk melarikan diri, Kuluo dan sihir malam menyerang dengan sekuat tenaga. Saat ini, Kaisar Wanshan telah terluka parah, tubuhnya hampir terbelah, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah, seperti orang berdarah. Kamu tidak bisa membunuhku. Ledakan itu. Di mata Kaisar Wanshan, ada warna gila di mata Kaisar Wanshan. Tubuh roh bersinar dengan raungan. Tubuhnya benar-benar akan terbelah dan penuh retakan. Pada saat yang sama, medannya, ledakan gila, kekuatan dahsyat, menyapu Kuluo dan malam ajaib. Orang gila ini. Kuluo dan minuman jahat malam, Wanshan Huang ini adalah cara mutilasi diri, untuk memblokir mereka, untuk memperjuangkan ruangnya sendiri untuk melarikan diri. Seorang kaisar berlari untuk hidupnya. Itu terlalu sulit untuk dibunuh. Sua. Setelah kaisar pegunungan memblokir Kuluo dan malam ajaib, dia akan memanfaatkan ini untuk melarikan diri. Tetapi pada saat ini, menara merah menyala, keluar dari langit, menuju kaisar pegunungan untuk ditekan. Fanatik Yan, pada saat kritis, dia mengendalikan menara Huangling untuk tiba, dan membunuh Kaisar Wanshan dengan pagoda Huangling. Prajurit roh raja, sial. Kaisar dari semua gunung meraung, dan tangannya membombardir berturut-turut. Menara bergetar hebat, dan tubuh maniak Yan mundur ke belakang. Tapi bagaimanapun juga, itu menghalangi Kaisar pegunungan. Budidaya fanatik Yan dekat dengan ranah Kaisar Wu. Dengan prajurit roh Kaisar, kekuatan tempurnya hampir tidak bisa bersaing dengan Kaisar. Dengan cara ini, Kuluo dan malam ajaib telah tiba. Wanshan, hasilmu hancur. Kuluo banyak minum dan bergandengan tangan dengan iblis malam untuk melancarkan serangan yang mengerikan dan pergi menuju Kaisar pegunungan. Kapan? Fanatik Yan mengendalikan menara Huangling dan membunuh Kaisar lagi. Kaisar Wanshan yang terluka parah dikepung oleh 3 tuan, dan tidak bisa lagi melarikan diri. Pada akhirnya, Kaisar dibunuh oleh 3 orang kuat dan jatuh di langit Chuan Shanzong. Generasi Kaisar, musim gugur ini. Melihat ini, Luming masih kaget. Bagaimana dengan Kaisar? Bagaimana dengan tanah para dewa yang luas? Ini tidak sama. Ini masih tanah Shen Huang, di luar negeri, benua yang lebih besar, dan bahkan pusat kerajaan Yuan. Yuan dan Lu lebih dalam krisis dan lebih kuat. Kultivasi Kaisar juga akan bergerak dan jatuh, tidak mampu melindungi dirinya sendiri. Kaisar bukanlah tujuanku, aku harus naik ke tingkat yang lebih tinggi. Kalau tidak, aku tidak bisa melindungi diriku sendiri, apalagi melindungi keluargaku. Saat ini, mata Luming cerah, hatinya, visinya, lebih tinggi. Sebelumnya, tujuannya adalah untuk menerobos Kaisar dan membunuh Kaisar Yi. Tapi sekarang, tujuannya tidak terbatas pada Kaisar, orang bijak di atas Kaisar, atau di atas orang bijak, itulah tujuannya. Mungkin, hanya ketika kita mencapai kultivasi mendominasi dunia Yuan, barulah kita dapat benar-benar mengendalikan takdir kita sendiri dan melindungi anggota keluarga kita. Luming menghela nafas dalam hatinya. Kaisar sudah mati. Kakekku jatuh. Ketika para murid dan tetua sekte Chuanshan melihat pemandangan ini, mereka berteriak satu demi satu. Beberapa orang ketakutan dan beberapa orang sedih. Bab 1180. Raja Pegunungan sudah mati. Apakah kamu akan menyerah? Kuluo berdiri tinggi di langit dan melihat ke bawah. Suara itu menyebar ke seluruh Chuan Shanzong. Kekuatan kekaisaran yang luas mencakup Chuan Shanzong dan membuat orang terkesiap. Aku menyerah. Aku akan menyerah. Aku juga menyerah. Setelah kaisar terbunuh, banyak murid sekte Chuanshan, yang kuat, akhirnya tidak berani bertarung lagi dan menyerah satu demi satu. Kamu pengkhianat, apakah kamu sudah melupakan kebaikan kaisar kepadamu? Ada juga beberapa orang yang tangguh dan lebih memilih mati daripada jatuh, dan mereka akan dibunuh di tempat. Ini perang, ini hidup dan mati, tidak ada yang akan berhati lembut. Melihat hal ini, semakin banyak orang dari sekte Chuanshan yang menyerah.
Setelah itu, Lu Ming tidak ikut memilah medan perang dan mengatur akibatnya. Sebaliknya, Lu Ming duduk di kapal perang, menyempurnakan rune suasana hati, menyempurnakan energi, dan menerobos alam. Ledakan. Belum lama ini, nafas yang kuat keluar dari tubuh Lu Ming dan langsung menuju ke langit, menarik banyak perhatian. Terobosan. Kuluo, malam ajaib dan pria kuat lainnya, menatap mata Lu Ming, memancarkan warna keterkejutan. Ini hanya jalan-jalan di sekitar medan perang, tetapi pencapaian aku telah menembus. Terlebih lagi, ketika aku masih muda, aku menerobos semangat dan semangat 5. Itu sangat mengejutkan. Begitu napas Lu Ming keluar, itu menyatu pada saat berikutnya. Namun, Lu Ming tidak mengakhiri kultivasinya, tetapi terus menyempurnakan konsepsi artistik yang ditelan. Dia telah melahap lusinan rune konsepsi artistik yang kuat. Setidaknya, mereka lebih dari 6 tingkat semangat dan semangat. Pemahaman tentang konsep artistik langit dan bumi sangat mendalam. Lu Ming perlu menyia-nyiakan beberapa kungfu saat menyempurnakannya. Setengah jam kemudian, medan perang telah diselesaikan, dan tentara telah berkumpul untuk mempersiapkan kekuatan berikutnya, suku binatang. Kecepatan sangat penting. Kita harus mulai sekaligus. Saat ini, Lu Ming selesai memurnikan dan bangkit untuk menjadi tentara. Ayo pergi ke suku binatang. Lu Ming memberi perintah. Tentara naik kembali ke kapal perang dimulai, dan menuju ke suku binatang buas. Adapun penyerahan Chuan Shanzong, susunan mereka diukir di lautan pengetahuan. Mereka mengikuti mereka untuk berperang melawan suku-suku binatang. Hanya beberapa orang yang tersisa untuk menjaga markas Sekte Chuan Shan. Kapal perang itu menerobos udara dan terbang ke suku binatang buas dengan kecepatan luar biasa. Lu Ming duduk di sebuah ruangan kapal perang dan terus menyempurnakan konsepsi artistik rune. Dalam sekejap, setengah hari telah berlalu. Kapal perang itu dekat dengan suku binatang. Pada saat ini, Lu Ming akhirnya memurnikan semua mood rune yang telah dimakan. Konsepsi artistik angin, api, guntur, dan air semuanya telah mencapai tingkat 4 Dacheng, dan konsepsi artistik bumi juga telah mencapai puncak tingkat ke-4 Xiaocheng. Hanya satu langkah untuk mencapai tingkat ke-4 dari Dacheng. Kultivasi juga telah dipromosikan ke 5 tingkat roh dan roh. Kali ini sangat besar. Namun, jika promosinya terlalu cepat, akan penuh dengan ketidakmurnian, dan fondasinya tidak stabil. Kita tidak bisa melanjutkan menelan kenaikan dalam waktu singkat. Kita perlu mengoles dan menstabilkan fondasinya. Lu Ming memiliki senyum di wajahnya. Kekuatan bertarung Lu Ming juga telah meningkat pesat. Lu Ming bangkit dan keluar ruangan menuju geladak kapal perang dan melihat ke kejauhan. Di depan kami, ribuan mil jauhnya, ada menara yang tak terhitung jumlahnya. Menara ini terbuat dari batu, seperti paku, berdiri di padang rumput yang luas. Ini adalah suku binatang. Dapat dikatakan bahwa itu adalah suku terkuat di Beiyuan dan suku kuno dengan sejarah panjang. Setiap puncak menara bersinar, dan cahaya dari setiap puncak menara berkumpul bersama untuk membentuk susunan besar, yang menyelubungi suku binatang. Ada sosok yang tak terhitung jumlahnya di suku binatang buas. Beberapa mengendarai binatang perang, melayang di udara, dan beberapa berdiri di bumi, membentuk garis pertempuran. Tidak peduli laki-laki atau perempuan, bentuk tubuhnya sangat kuat, kekar, penuh dengan gas yang ganas. Jelas, dalam pertempuran pertama Chuan Shanzong, suku binatang telah menerima berita dan membuat persiapan terlebih dahulu. Kapal berhenti, Lu Ming dan yang lainnya terbang keluar dari kapal dan berhenti di depan suku binatang buas. Ledakan, ledakan. Dua napas yang mengerikan pecah, Kuluo, malam ajaib dua orang melangkah keluar, kaisar kuat, menuju suku binatang menyebar. Pada saat ini, ada juga nafas yang keluar dari suku binatang buas. Seorang pria parubaya kekar melangkah keluar dan melayang di udara, mengeluarkan napas yang luar biasa. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah seorang kaisar, pemimpin suku binatang buas, kaisar barbar. Kuluo, ini benar-benar kamu, tapi kamu tidak memiliki nafsu makan yang besar. Pertama, kamu memusnahkan Sekte Chuan Shan, dan sekarang kamu datang ke suku binatang buasku. Sepertinya kamu adalah orang yang mengacaukan kaisar. Kaisar berbicara. Sebelumnya, Xieran juga memimpin pasukannya untuk menyerang pasukan lain. Jelas, kaisar barbar sudah mengetahui asal-usul mereka. Karena kaisar Song telah turun gunung, aku akan membujukmu untuk menyerah, kata Kuluo dengan dingin. Haha, suku binatangku telah berlalu selama bertahun-tahun tanpa akhir. Tidak pernah ada masalah jatuh sebelum perang. Jika kamu ingin menyerang dengan keras, kamu akan bertarung. Kaisar tertawa dan membuka mulutnya. Kemudian, di atas kepala kaisar, sebuah tongkat kuning muncul, tergantung di atas kaisar, membesar dengan cepat, dan mengirimkan gelombang yang menakjubkan. Prajurit roh kaisar, kamu juga memiliki prajurit roh kaisar. Kuluo, malam ajaib pada saat yang sama berseru, mata penuh kejutan. Hati Lu Ming tergerak. Pada awalnya, di tempat rahasia rumah suci, ada 4 prajurit roh kaisar lagi. Dia mendapat 1, Yang Chuantian, Batu Tuoba, Biksu Liang masing-masing mendapat 1. Lu Ming melirik, dan benar saja, di depan suku binatang, dia melihat Batu Tuoba. Batu Tuoba berasal dari suku binatang buas. Agaknya, prajurit roh kaisar ini diperoleh dengan Batu Tuoba dari tempat rahasia rumah suci.
Perang akan menjadi perang, bahkan jika suku binatangku dikalahkan, tetapi kamu tidak bisa memikirkan kehidupan yang lebih baik. Ada tatapan ganas di matanya. Kuluo, malam ajaib, ekspresi wajah dua orang, beberapa bermartabat. Kekuatan perang Kaisar Barbar sangat kuat, yang sedikit lebih baik dari Kuluo. Selain itu, prajurit roh Kaisar lebih kuat. Bahkan jika mereka bergandengan tangan, mereka mungkin tidak bisa menang. Sulit untuk mengatakan bahwa bahkan jika kita menambahkan maniakian yang hampir tidak dapat mencapai level Kaisar, bahkan jika kita bisa menang, bukan tidak mungkin Kaisar Barbar menarik mereka ke belakang. Perang ini, meski bisa dimenangkan, adalah kemenangan yang tragis. Tetapi pada titik ini, kita harus berjuang. Man Huang, karena kamu keras kepala, hanya ada satu perang untuk menghancurkan suku binatangmu. Kuluo membuka mulutnya dan melangkah keluar dengan perasaan perang yang lebih kuat. Tunggu sebentar. Saat ini, Luming tiba-tiba membuka mulutnya. Kuluo mengerutkan kening dan menatap Luming. Ada jejak ketidaksenangan di matanya. Tetapi ketika dia memikirkan kata-kata siaran, dia menahan diri dan berhenti. Luming melangkah ke depan. Sebagian besar orang di suku binatang melihat Luming. Mereka diam-diam terkejut bahwa Luming tidak tahu dari mana asal Luming. Dia bisa membuat seorang kaisar mematuhi perintahnya. Tunggu sebentar, menghentikan seorang kaisar. Luming, ini dia. Di antara suku binatang buas, Tua Basi Kaiko mengenali Luming. Bab 1181. Apakah dia Luming? Ternyata pria ini adalah Luming, yang mengalahkan Tian Jiao di kota suci Zhongzhou. Begitu kata-kata Batu Tuoba keluar, itu membangkitkan keheranan orang-orang dari suku binatang. Pada awalnya, Luming kehilangan Tian Jiao raksasa dalam perang pengorbanan 1.000.000 tahun pertama di kota suci Sengchao kuno. Luming sudah terkenal di tanah para dewa dan gurun, dan dianggap sebagai talenta paling menonjol setelah Long Chen. Aku tidak berharap melihat Luming di sini. Saat ini, tidak hanya Kuluo, Moye dan orang lain, tetapi juga orang-orang dari suku binatang juga penasaran. Mereka tidak tahu apa yang disebut Luming sebagai Kuluo. Apa yang disebut masalah. Luming melihat suku binatang, dan akhirnya jatuh pada Kaisar Barbar. Sebuah suara yang jelas keluar, suku binatang telah diwariskan sejak lama. Apakah tidak disayangkan telah dihancurkan? Bagaimana kalau aku bertaruh dengan kamu? Berjudi. Banyak orang tampak terkejut. Berjudi, bagaimana cara bertaruh? Kamu mau bertaruh denganku? Taruhan apa? Bagaimana cara bertaruh? Kaisar bertanya. Mari bertaruh pada masalah antara kita dan suku binatang. Jika aku menang, suku itu akan menyerah tanpa syarat. Jika aku kalah, aku akan berbalik dan pergi. Mulai sekarang, aku tidak akan masuk ke wilayah suku. Lu Mingdao. Pidato ini mengejutkan semua orang. Ini benar-benar pertaruhan besar atas nasib suku binatang. Bagaimana cara bertaruh? Kaisar bertanya lagi. Sederhana, Batu Tuoba sangat sombong, dan memiliki kekuatan bertarung yang hebat. Taruhan ini untuk mempertaruhkanku melawan Batu Tuoba. Luming membuka mulutnya. Luming, aku tidak peduli jika kamu tidak bertaruh. Aku tahu kamu memiliki kekuatan bertarung yang tinggi. Aku bukan lawanmu. Sebelum kata-kata Luming selesai, Batu Tuoba membuka mulutnya dan menyela kata-kata Luming. Ya, Luming, aku dapat melihat bahwa kultivasi kamu telah mencapai 5 tingkat roh dan roh. Batu Tuoba bukanlah lawan kamu. Kaisar juga berkata. Kata-kata ini membuat suku binatang dan Batu Tuoba menunjukkan keterkejutan. Tua Basi, khususnya, tahu bahwa Luming Cai hanyalah 3 roh dan dewa di kota suci pada saat itu. Berapa lama Luming memasuki 5 roh? Ini terlalu mengerikan dan tidak normal. Kalian, dengarkan aku. Maksudku, ketika aku bertarung dengan Batu Tuoba, aku akan menekan alam ke tingkat yang sama dengan Batu Tuoba. Kultivasi Batu Tuoba saat ini harus menjadi 3 puncak roh dan Tuhan. Aku juga akan melakukannya tekan alam pada 3 tingkat roh dan dewa. Selain itu, aku akan mengalahkan Batu Tuoba dengan satu gerakan. Jika aku gagal mengalahkan Batu Tuoba dalam satu gerakan, aku akan kalah dalam pertempuran ini. Lu Mingdao. Pidato ini mengejutkan hadirin. Kalahkan Batu Tuoba dengan satu gerakan di alam yang sama. Bagaimana mungkin? Apa, kamu menempatkan ranah dalam roh Dewa 3, satu langkah untuk mengalahkanku? Tua Basi menatap Luming, menunjukkan kemarahan. Itu penghinaan baginya. Ya, Batu Tuoba, apakah kamu berani? Lu Mingdao. Beraninya kamu, Luming, aku berjanji untuk bertarung denganmu. Tidak ada seorang pun di level yang sama yang bisa mengalahkanku dengan satu gerakan. Batu Tuoba melangkah maju dengan amarah di matanya dan menatap Luming. Ya, Tua Basi tidak percaya ada orang di dunia ini yang bisa mengalahkannya dengan satu gerakan di level yang sama. Di awal pertempuran kota suci, Long Chen mampu mengalahkannya dengan satu gerakan. Itu karena alam Long Chen lebih tinggi dari dirinya. Pada saat itu, Batu Tuoba baru saja mencapai 3 tingkat roh dan dewa, dan Long Chen benar-benar lebih kuat daripada dewa roh. Dan kekuatan bertarung Luming juga sangat jelas baginya. Saat Luming melawan Mingzi untuk pertama kalinya, itu cukup sulit. Dia melawan banyak gerakan sebelum dia mengalahkannya. Dan kekuatan tempur Batu Tuoba miliknya tidak lebih lemah dari Yang Tian-Tian, yang menempati urutan ketiga di antara 5 raksasa di Zhongzhou.
Bahkan jika dia lebih buruk dari Mingzi, dia hanya sedikit lebih buruk dari Mingzi. Saat ini, batu tuoba lebih kuat, dan baru-baru ini, salah satu seni rahasianya telah ditembus, yaitu mendukung pertahanan. Batu tuoba sendiri bersifat defensif. Bahkan konsepsi artistik luar angkasa yang tidak dapat mematahkan pertahanannya. Sekarang pertahanannya lebih kuat. Awalnya, kepercayaan dirinya sangat meningkat, dan dia pikir dia bisa menekan Yang Tian-Tian. Karena itu, dia tidak takut pada Luming. Sekarang, Luming sebenarnya mengatakan bahwa dia ingin mengalahkannya, yang merupakan penghinaan baginya dan membuatnya marah. Lao Zu, biarkan dia bertarung denganku. Kami bertaruh pada permainan ini, dan aku akan membiarkan mereka mundur. Batu tuoba menatap Kaisar Barbar. Man Huang sedikit mengernyit, dan Luming membuatnya merasa sedikit bingung. Namun di dalam hatinya, dia memiliki ide yang sama dengan batu tuoba. Bakat batu tuoba sangat langka dalam sejarah suku binatang buas. Dia lebih baik daripada dia ketika dia masih muda. Dia tidak percaya Luming bisa mengalahkan batu tuoba dalam satu gerakan di antara rekan-rekannya. Yah, aku akan mempertaruhkanmu dalam perang. Setelah merenung sejenak, Kaisar membuka mulutnya. Baiklah, Man Huang, mari kita bersumpah. Lagi pula, ini sangat penting. Jika salah satu pihak bertobat setelah itu tidak baik. Lu Mingdao. Tapi, aku ingin tahu, bisakah kamu memutuskan? Bagaimana jika kamu berjanji dan mereka kembali pada kata-kata mereka? Kaisar Barbar memandang Kuluo dan Malam Ajaib. Aku adalah panglima tertinggi. Saat ini, aku bertanggung jawab atas segalanya. Lu Mingdao. Pernyataan ini mengejutkan Man Huang dan lainnya. Lu Ming sebenarnya adalah komandan tertinggi, memimpin banyak pasukan termasuk Kaisar, yang membuat mereka sedikit luar biasa. Komandan, pikirkan dua kali. Kuluo, Moye, dan yang lainnya berbicara dengan Lu Ming. Mereka telah mendengar nama batu tuoba, dan sulit bagi mereka untuk percaya bahwa Lu Ming dapat mengalahkan batu tuoba dalam satu gerakan di level yang sama. Tak perlu dikatakan, aku punya pendapat sendiri. Lu Ming melambaikan tangannya dan menyela Kuluo dan yang lainnya. Melihat hal ini, Kaisar laki-laki lega membuat sumpah darah dengan Lu Ming. Jika Lu Mingsheng dikalahkan, pasukan akan mundur. Jika Lu Mingsheng dikalahkan, suku binatang akan menyerah tanpa syarat. Lao Zu, apa yang harus aku lakukan jika aku benar-benar dikalahkan oleh Lu Ming? Suku binatang, salah satu penguasa tertinggi, khawatir dan memberi pesan kepada Kaisar Barbar. Masalah ini, aku juga mempertimbangkan bahwa dunia dalam kekacauan, kekuatan utama saling bertarung, tidak ada yang bisa mengurus dirinya sendiri, semua akan terlibat dalam perang, cepat atau lambat, kesepakatan yang buruk, akan ada bencana memusnahkan keluarga. Jika Lu Ming benar-benar dapat mengalahkan Tuobasi dengan satu gerakan, itu akan membuktikan bahwa dia memiliki bakat surga, dan bakatnya bersinar dari zaman kuno hingga saat ini. Jika dia tidak mati, mungkin dia akan menjadi pahlawan di masa depan. Mungkin bukan pilihan yang baik bagi kita untuk berpaling padanya. Kaisar Barbar berbisik kepada Kaisar tertinggi dan mengungkapkan pikirannya. Sebagai seorang Kaisar Barbar, dia hidup untuk waktu yang lama. Secara alami, dia tidak setuju untuk berjudi dengan Lu Ming karena dorongan hatinya, tetapi dia memikirkannya kembali. Nyatanya, Lu Ming juga mempertimbangkan hal ini. Kultivasinya saat ini masih lemah. Jika didasarkan pada kultivasinya, tidak mungkin menakuti para pahlawan. Karena itu, dia harus menunjukkan kelebihannya. Keuntungannya adalah bakat dan usianya. Dia masih muda dan berada di zaman keemasan seni bela diri. Tidak ada batasan untuk masa depannya. Hanya dengan menunjukkan bakatnya yang luar biasa, orang-orang besar ini akan terpesona dan mungkin berpaling padanya. Sama seperti aliansi siaran dengannya, dia juga menghargai poin ini. Lu Ming, Perang Dunia Pertama. Batu Tuoba melangkah keluar dan mendatangi Lu Ming. Ada tongkat besar bergigi serigala di tangannya. Napasnya naik seperti binatang yang marah dan menatap Lu Ming. Bab 1182. Perhatian. Lu Ming membuka mulutnya dan napasnya naik. Saat nafas Lu Ming naik ke tingkat semangat dan semangat, dia berhenti. Kultivasi ditekan dalam roh dan dewa 3 kali lipat, dan alam yang sama dengan batu tuoba. Nyanyian, nyanyian. Di tubuh Lu Ming, suara nyanyian naga terdengar, dan kekuatan naga pecah satu demi satu. Di permukaan kulit Lu Ming, ada cahaya ungu menyebar, dan otot Lu Ming membengkak, penuh dengan daya ledak. Mata Tuobasi bermartabat, dan dia tidak berani mengabaikannya. Dia mempromosikan prestasinya secara ekstrim. Pada saat yang sama, darahnya muncul di atas kepalanya. Darah batu Tuoba adalah batu. Tepatnya, itu adalah batu besar seperti puncak gunung. Sangat jernih, seperti berlian besar. Batu Tuoba menampilkan fusi darah dan menjelma menjadi batu besar. Suara itu berasal darinya, Lu Ming, ayolah. Suara, penuh percaya diri. Saat ini, dia menggunakan fusi darah, belum lagi yang lainnya. Di antara rekan-rekan defensifnya, dia yakin tidak ada yang bisa menandinginya. Dia tidak percaya bahwa Lu Ming bisa mengalahkannya dengan satu gerakan. Haha, sudah pasti Lu Ming tidak bisa mematahkan pertahanan batu Tuoba. Dia terlalu percaya diri. Terlalu percaya diri adalah kesombongan. Orang-orang di suku binatang memiliki ekspresi bahagia di wajah mereka. Perang. Di kepala Lu Ming, pembuluh darah ketiga muncul.
Dalam sekejap, tubuh Lu Ming dipenuhi dengan pikiran membunuh yang tak ada habisnya. Di pembuluh darah ketiga, gumpalan kekuatan mengalir ke tubuh Lu Ming, yang ditutupi lapisan cahaya darah. Dengan peningkatan kultivasi Lu Ming, kekuatan yang dia pinjam dari darah ketiga juga meningkat dan menjadi semakin kuat. Ledakan. Lu Ming melangkah keluar, mengepalkan tangan ke arah pengeboman batu tuoba dan pergi. Di kepalan ini, kamu bisa melihat bayangan prasasti penjara di kepalan tangan, yang mengeluarkan nafas menekan surga. Di tulang belakang, sisa-sisa prasasti Zenyu bergetar sedikit, yang membuat kekuatan Zenyu Tiamong menjadi sangat kuat. Ini. Dengan pukulan dari Lu Ming, orang-orang kuat dari suku binatang mengubah wajah mereka, karena kekuatan tinju Lu Ming terlalu mengerikan dan menakjubkan. Hentikan. Tuobasi juga merasakan kekuatan yang mengerikan dari tinju ini. Sebelum tinju tiba, tekanan kuat sudah membuat jantungnya bergetar. Pembuluh darahnya bergetar, dan lapisan cahaya muncul, membuat pertahanannya lebih kuat. Ledakan. Akhirnya, tinju Lu Ming membombardir darah batu tuoba. Lapisan tirai tipis itu, getaran keras, dan kemudian pecah, pengeboman kepalan dalam darah batu tuoba. Ruang rusak seperti sarang laba-laba. Klik. Dibandingkan dengan darah batu tuoba, tinju Lu Ming sangat kecil. Namun, di tempat tinjunya berhembus, pembuluh darah batu tuoba mengeluarkan suara gesekan. Sebuah batu besar seperti berlian menunjukkan retakan. Dalam sekejap, retakan itu mengembang dengan cepat dan akhirnya meledak. Di reruntuhan, tubuh batu tuoba terlihat. Saat ini, wajahnya pucat dan dia memuntahkan darah. Tubuhnya terbang mundur seperti cangkang dan jatuh ke tanah dalam bentuk busur. Ledakan. Batu tuoba menghantam tanah, setelah sekian lama, dia bangkit. Adegan itu sunyi. Won, Kuluo, Moyeye, dan yang lainnya bergumam sendiri. Di mata mereka, mereka terkejut. Malam ajaib telah berlatih di Wan Moyuan sepanjang tahun. Dia tidak tahu banyak tentang bakat dunia luar. Tapi baru saja batu tuoba mengeluarkan darah, yang merupakan level 9 dari level dewa, yang lebih tinggi dari bakatnya ketika dia masih muda. Bakat yang luar biasa dikalahkan oleh Lu Ming dengan satu gerakan, dan dia masih berada di level yang sama, yang membuat hatinya sangat terkejut. Hilang, bagaimana bisa begitu? Orang-orang dari suku binatang juga terkejut melihat pemandangan ini dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun dalam setengah lingkaran. Mereka dianggap sebagai Tian Jiao, yang merupakan kebangkitan suku binatang di masa depan. Mereka dikalahkan dan dikalahkan dengan satu gerakan di level yang sama. Ini membuat mereka luar biasa dan sulit diterima. Hanya Leng Leng yang menatap Lu Ming, dan menatap batu tuoba, ragu dalam mimpi. Aku gagal. Tuoba Stone bangkit dan berbicara keras. Ada pandangan putus asa di matanya. Dia dikalahkan oleh Lu Ming di level yang sama. Dia sama bangganya dengan dirinya. Sangat sulit untuk menerimanya. Pada saat yang sama, dia terkejut. Dibandingkan dengan kota suci selama Perang Dunia Pertama, Lu Ming lebih kuat dan lebih kuat. Sekarang, Dragon Chen, yang dikenal sebagai yang pertama di dunia, masih menjadi lawan Lu Ming. Bukan hanya Tuobasi sendiri, tetapi juga Kaisar Barbar, yang sangat terkejut dan memiliki hati yang kasar. Putra ini, luar biasa, luar biasa. Mata Kaisar berbinar, dan dia terus memutar kata di dalam hatinya. Man Huang, aku menang. Apakah sudah waktunya untuk memenuhi janjimu? Mata Lu Ming beralih ke Kaisar. Jangan khawatir, orang-orangku dari suku binatang setia pada kata-kata mereka dan melakukan apa yang mereka katakan. Sekarang setelah kamu menang, aku akan menyerah kepada suku binatang. Kaisar berbicara, dan suaranya menyebar ke seluruh hadirin. Orang-orang dari suku binatang menghela nafas, tetapi tidak ada yang berbicara. Ya, orang-orang dari suku binatang telah melakukan apa yang mereka katakan. Selain itu, mereka juga memahami bahwa jika ada perang hari ini, suku binatang pasti akan dihancurkan, seperti Sekte Chuanshan. Tetapi, pada saat ini, suara Kaisar berbalik, matanya tertuju pada Kuluo, malam iblis beberapa orang menyapu, dan kemudian jatuh pada Lu Ming, dan berkata, Lu Ming, aku adalah suku binatang, hanya kamu, bukan orang lain. Begitu pidato ini diucapkan, wajah Kuluo berubah. Arti dari Kaisar Barbar sangat jelas, menyerah saja kepada Lu Ming, bukan orang lain, bukan siaran. Yah, aku adalah panglima tertinggi, dan kamu secara alami akan menyerahkan aku. Lu Ming menyeringai. Ini adalah hasil yang dia inginkan. Pengaruhnya lah yang membuat suku binatang buas menaklukkannya. Di masa depan, dia harus berdiri di sisinya. Dengan cara ini, kekuatannya benar-benar meningkat, dan dia benar-benar bisa sejajar dengan Xie. Kakak Tuoba, betapa tersinggungnya kamu barusan. Lu Ming memegang tinjunya ke Tuobasi. Kakak Lu, aku malu dengan bakatku. Batu Tuoba menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Di matanya, dia menunjukkan kekagumannya. Selanjutnya, suku binatang memasang susunan mereka dan mengadakan upacara, yaitu suara pendaratan. Segera setelah itu, Lu Ming menerima kabar, Xie berlari ke sana, juga berhasil menang. Sisi siaran juga bertarung dan jatuh, ada kekuatan tuan yang tidak menyerah, kaisarnya dibunuh oleh siaran sendiri. Lu Ming terkejut, kekuatan bertarung siaran benar-benar luar biasa. Dia sendirian dan bisa membunuh kaisar.
Ini belum sepenuhnya pulih. Aku benar-benar tidak tahu seberapa kuat seharusnya ketika sampai pada masa kejayaannya. Pada titik ini, kekuatan 5 penguasa di Beiyuan dihancurkan dan menyerah. Setelah itu, pasukan kecil lainnya, apalagi yang lain, menyerah satu demi satu. Beiyuan awalnya bersatu. Beberapa hari kemudian, berita penyatuan Beiyuan menyebar ke seluruh tanah Shenhuang dan mengejutkan seluruh dunia. Meskipun para pahlawan di Zhongzhou terkejut, mereka tidak punya waktu untuk merawat mereka. Perang di Zhongzhou lebih intens, dan pasukan utama terlalu sibuk. Aliansi antara keluarga kerajaan Xie dan tentara Zhen Tianxian telah bertempur sengit di tengah Zhongzhou. Ada banyak korban di kedua sisi. Kekuatan hegemonik yang tersisa yang tidak berpartisipasi dalam aliansi juga saling bertarung. Hanya hutan belantara timur, Ming Selatan, Gurun Barat, yang sepi. Bab 1183. Di lembah ajaib, di ruang rahasia, Lu Ming duduk bersila dan mengeluarkan botol batu giok. Di dalam botol giok, ada 9 esensi darah seperti berlian darah. Ini adalah esensi darah tertinggi. Saat ini, 7 hari telah berlalu sejak penyerahan suku binatang buas. Setelah 7 hari, semuanya hampir diatur. Terlebih lagi, roh sihir di lembah itu melimpah, yang kondusif bagi kultivasi Xian Yanxing. Lu Ming dan Xian Yanxing datang ke lembah Warcraft dan mengambil alih lembah itu. Xiaran memimpin beberapa orang ke suku binatang. Selain itu, Lu Ming telah menghubungkan susunan transmisi lintas wilayah Fuduzong dan susunan transmisi kekuatan besar Beiyuan. Sekarang, Fu Jiaoxiong dapat maju dan mundur dengan bebas, dan dapat dikirim ke Beiyuan kapan saja. Dalam beberapa hari terakhir, banyak orang telah dikirim ke Beiyuan untuk pelatihan dan penempaan. Setelah pengaturan tersebut, Lu Ming berencana untuk tutup. Pembuluh darah Jiulong muncul, buka mulut kamu dan hirup darah esensi tertinggi ke dalam mulut kamu, lalu mulailah memurnikan. Jauh lebih mudah untuk menelan setetes esensi darah tertinggi. Tidak seperti terakhir kali, pembuluh darah Jiulong hampir pecah. Beberapa jam kemudian, setetes esensi darah tertinggi disempurnakan, dan Lu Ming terus menelan setetes lagi. Tetes demi tetes, kurang dari 2 hari, 9 tetes esensi darah, semuanya dimurnikan. Darah Jiulong, belum dipromosikan. Lu Ming tidak bisa berkata apa-apa. Selain itu, dia telah memurnikan 2 esensi darah tertinggi sebelum dan sesudah. Masih ada beberapa roh-roh yang sempurna, dengan 9 dan 8 roh. Namun, darah Jiulong masih belum membaik. Sungguh menakjubkan betapa sulitnya menaikkan level dewa level 9. Ada 8 cakra emas di seluruh tubuh Jiulong. Lu Ming dapat merasakan bahwa dia semakin dekat dan dekat dengan dewa tingkat 9. Aku tidak percaya, ayo. Lu Ming mengeluarkan botol batu giok lain, yang masih berisi 9 tetes esensi darah tertinggi. Lu Ming terus menyempurnakan. Di pagoda batu tertinggi, Xie berlari duduk di atas dan bawah, dengan Kuluo, 2 kaisar malam ajaib. Masu, sekarang, pengaruh Lu Ming menjadi semakin kuat. Kaisar barbar dari suku binatang buas hanya menyerah kepada Lu Ming dan mematuhi perintah Lu Ming. Selain itu, Gunung Xuantong, yang bersekutu dengannya, dan boneka Fuklan, tidak akan baik untuk kita di masa depan. Kuluo membuka mulutnya dan berkata pada Xie lari. Ya, dan bakat Lu Ming luar biasa, terlalu mengerikan, dan kemajuannya sangat cepat. Aku khawatir dalam 20 tahun, Lu Ming dapat memengaruhi situasi kaisar. Begitu dia mencapai tempat kaisar, aku khawatir itu akan terjadi mempengaruhi kekuatan dan martabatmu. Malam ajaib juga berkata. Dengan senyum di wajahnya, Xie berlari mengambil gelasnya dan meminumnya perlahan. Ketika Kuluo selesai dengan malam ajaib, Xie berlari tersenyum tipis dan berkata, matamu masih terlalu sipit dan terlalu pendek. Dengan baik. Kuluo, malam ajaib, 2 orang adalah Leng, tidak tahu kenapa. Malam ajaib, kamu juga tahu bahwa Lu Ming adalah putra yang berbakat. Dalam sejarah tanah Shenhuang, Lu Ming jarang terjadi di zaman kuno. Apa pendapatmu tentang masa depannya? Selama anak ini tidak mati, sulit menebak masa depan. Kuluo merenung sejenak, dan berkata. Malam ajaib juga mengangguk. Memang benar bakat Lu Ming, bahkan ketika dia masih muda, jauh lebih rendah darinya. Terlebih lagi, hal yang paling mengerikan tentang putra ini adalah aku tidak bisa melihatnya sama sekali. Darah pertama putra ini adalah darah Jiulong. Tidak perlu banyak bicara, dia adalah salah satu dari 10 monster petarung teratas dalam legenda, dengan potensi tak terbatas. Tapi garis keturunan kedua putra ini bahkan lebih menakjubkan. Itu adalah prasasti Zenyu. Kamu mungkin belum pernah mendengarnya, tapi aku telah melihat deskripsinya di buku kuno luar negeri. Tampaknya asalnya luar biasa. Aku tidak bisa melihat melalui darah ketiga putra ini. Aku tidak punya petunjuk untuk menganggukkan kepalaku. Tapi aku merasa tak terduga. Sepertinya ada kekuatan yang tak terbayangkan dan tidak biasa yang tersembunyi dalam diriku. Itu sebabnya aku membentuk aliansi dengannya. Jika dia pergi ke Yuanlu di masa depan, dia kemungkinan besar akan bergabung dengan gerbang besar itu. Di masa depan, dia mungkin merekomendasikan kita untuk bergabung dengan gerbang besar itu. Kalian semua adalah kaisar. Kalian harus mengejar alam yang lebih tinggi dan memiliki visi jangka panjang. Xiaran menjelaskan idenya dengan detail. Luar biasa. Mazu memiliki visi jangka panjang. Aku tidak sabar menunggu.
Setelah mendengarkan Kuluo dan Malam Ajaib, mata mereka terkejut. Mereka hanya tahu bahwa Luming sangat berbakat, tetapi dia tidak terlihat begitu dalam dan jauh dari Xie Luan. Jika kamu bisa bergabung dengan gerbang utama Yuan Lu, itu juga merupakan godaan yang fatal bagi mereka. Alasan mengapa Zongzu berada dalam kekacauan dan pertempuran bukanlah karena perintah Raja Surga atau tanda yang dapat bergabung dengan pasukan Yuan dan Lu Istana Tianwang. Oleh karena itu, semakin tinggi bakat Luming, semakin baik. Jika suatu hari dia bisa menembus tahta dan biarkan aku membantunya, mengapa tidak? Setelah itu kamu akan mendengarkan perintahnya dengan sepenuh hati, mengerti? Xie berlari menegur. Ya, jangan khawatir, Kuluo dan Magic Knight mengangguk berulang kali. Ya, Kuluo, kamu bisa kembali ke lembah iblis dan membantu Luming menjaganya. Terima kasih atas pesanan kamu. Tentu saja, Luming tidak tahu bahwa episode seperti itu terjadi. Selama beberapa hari, Luming memurnikan darah esensi tertinggi. Luming memurnikan 2 esensi darah tertinggi secara berurutan. Namun, darah Jiulong masih belum dipromosikan dan tetap berada di level Dewa level 8. Sebelum dan sesudah, Luming telah memurnikan 4 esensi darah tertinggi. Berapa banyak esensi darah tertinggi yang dibutuhkan untuk promosi? Luming menghela nafas, beberapa terdiam. Sekarang, darah esensi tertinggi di tangannya telah disempurnakan sepenuhnya. Lupakan saja, itu akan diperbaiki perlahan di masa depan. Luming tidak punya pilihan selain meletakkan darahnya dan mulai memoles konsepsi artistik dan memadatkan Zenyuan. Dalam pertempuran Chuanshanzong pertama, Luming telah meningkat terlalu banyak, terutama konsepsi artistiknya. 5 jenis konsep artistik telah meningkat pesat. Butuh waktu untuk memoles dan mengkonsolidasikan fondasi secara perlahan. Waktu sedang terburu-buru, 2 bulan berlalu dalam sekejap. Setelah 2 bulan, Yayasan Luming akhirnya berdiri kokoh. Dalam 2 bulan terakhir, dunia luar tidak banyak berubah. Zongzu masih berjuang, tidak ada tanda-tanda akan berhenti. Ada meja batu di atas gunung di lembah ajaib. Luming dan Kaisar Barbar duduk berseberangan. Luming meminta nasihat Kaisar. Kaisar Barbar juga mengembangkan konsepsi artistik bumi. Tentu saja, sekarang Kaisar Barbar telah mengubah konsep artistik bumi menjadi alam bumi. Secara alami, pemahamannya tentang konsepsi artistik bumi sangat mendalam. Luming sangat terinspirasi dan memperoleh banyak hal. Dia merasa tak lama lagi, konsepsi artistik bumi akan menerobos. Terima kasih atas saran kamu. Luming mengangkat gelas anggurnya kepada Kaisar. Haha, Lu Suai sopan. Pemahamanmu lah yang mengejutkanku. Man Huang berkata sambil tersenyum. Luming adalah panglima tertinggi. Oleh karena itu, Man Huang dan yang lainnya menyebut Luming sebagai komandan. Meskipun keduanya sangat berbeda usia, mereka sangat cerewet. Mereka minum anggur dan berbicara tentang seni bela diri. Mendesis. Pada saat ini, langit tiba-tiba terbelah, sebuah tangan raksasa dari langit, mencengkeram Luming, nafas yang luas, sehingga Luming dan Kaisar tiba-tiba mewarnai. Bab 1184. Siapa? Kaisar meraung, napasnya terengah-engah, dan dia meledak ke langit dengan kepalan tangan. Ledakan. Setelah itu, tubuh Kaisar dikejutkan, tetapi dia dikalahkan dan jatuh. Dan tangan besar itu terus meraih Luming. Ditutupi oleh tangan besar ini, Luming merasa bahwa ruang di segala arah terkunci. Tubuh Luming ditekan oleh gravitasi yang tak ada habisnya dan sulit untuk digerakkan. Luming melolong, nafas tangan besar ini, Luming terlalu akrab, adalah Kaisar Wu Huang. Luming tidak menyangka Kaisar Yu akan mulai saat ini. Sebelumnya, Luming juga berpikir bahwa Kaisar Yu mungkin melakukan sesuatu, tetapi ada seorang Kaisar di lembah iblis. Luming mengira Kaisar akan takut. Ledakan, ledakan, ledakan. Di tubuh Luming, kekuatan Badaolong langsung pecah. Pada saat yang sama, pembuluh darah ketiga muncul, dan kekuatan yang kuat mengalir ke tubuh Luming. Hancurkan, hancurkan. Luming mengaum di dalam hatinya dan meledak dengan kekuatan penuh. Dia ingin menerobos ruang di sekitarnya, tetapi ruang di sekitarnya sangat padat. Dengan kekuatan Luming saat ini, dia sebenarnya tidak bergerak. Siapa itu? Cari kematian. Raungan panjang keluar, arah lain dari lembah iblis, cahaya iblis yang mengejutkan muncul, pisau ajaib yang besar, ke arah langit potongan tangan besar. Ledakan. Pertama, setelah pukulan dari Kaisar, dan kemudian melalui pisau, tangan raksasa itu akhirnya roboh dan menghilang tak terlihat. Tekanan pada Luming juga kosong. Luming ringan dan bebas. Sua. Dengan kilatan cahaya ajaib, Kuluo muncul di samping Luming, dan Man Huang juga mendatangi Luming. Tongkat besi digantung di atas kepala Kaisar. Itu dipenuhi dengan bau yang mengerikan. Itu adalah prajurit roh Kaisar. Mereka memandang ke langit dengan kesungguhan di mata mereka. Di langit, kilatan emas, sesosok tubuh, dari angkasa pecah. Kaisar satu Kaisar Wu persis seperti Kaisar satu Kaisar Wu. Kaisar Yi dari Dong Huang, apa yang ingin kamu lakukan ketika kamu datang ke lembah iblis kami? Apakah kamu ingin berperang bersama kami? Crow berkata dengan dingin. Ada begitu banyak kaisar di tanah limbah dewa. Secara alami, mereka saling mengenal. Aku di sini untuk membawa pergi Luming. Itu bukan urusanmu.
Kaisar penuh cahaya keemasan, berdiri di langit, seperti kaisar, menghadap ke dunia. Bawa Lu Shuai, konyol, Kaisar Yi, hari ini kamu tidak bisa membawa siapapun bersamamu, kamu tidak bisa pergi sendiri. Mata kaisar biadab itu berbinar dengan keganasan. Sua, sua. Pada saat ini, suara menembus langit datang dari seluruh lembah dewa sihir, dan serangkaian sosok terbang ke sisi ini. Gerakan tadi mengejutkan seluruh lembah iblis. Berhenti, jangan datang ke sini. Suara Luming keluar dan membuat semua orang berhenti di kejauhan. Kaisar melakukannya, dan yang lain tidak bisa membantu sama sekali. Dua orang tidak berhenti, langsung terbang, adalah Xian Yanxing dan Yan Fantu. Luming. Xian Yanxing memegang tangan Luming dan menatap Kaisar Yi di langit, menunjukkan ekspresi khawatir. Fanatik Yan menjilat bibir mereka, bagian atas kepala Huang Ling tadi ditangguhkan, menunjukkan rasa perang yang kuat. Tidak, aku akan mengambilnya sendiri. Suara acuh tak acuh Kaisar Yi terdengar, telapak tangannya kosong dan memegang, dan pedang emas muncul. Sua, sua. Pedang pertempuran emas memancarkan cahaya keemasan yang tak terbatas. Itu sebesar gunung. Itu sangat luas dan kuat sehingga memotong ke arah Kaisar Barbar dan lainnya. Ayo pergi. Kaisar Barbar minum dan naik ke langit, memegang batang besi di tangannya. Batang besi tumbuh dengan cepat dan berubah menjadi tongkat besar sepanjang puluhan ribu meter, menyapu pedang Kaisar Yi. Pada saat yang sama, tubuh Kuluo penuh dengan roh jahat, dan dia memotong tenda pedang yang besar dan tak tertandingi, dan juga memotong ke arah tenda pedang. Di atas kepala fanatik Yan, pagoda Huang Ling tumbuh dengan cepat dan berhembus ke arah pedang di langit. Ledakan, ledakan, ledakan. Ada 3 raungan mengerikan berturut-turut. Pertama-tama, itu adalah Man Huang. Dia memegang tongkat besar dan menggedor pedang. Seluruh tubuhnya terkejut, seolah menghadapi kekuatan yang tak tertahankan, dan tubuhnya jatuh seperti cangkang. Kemudian, pedang ajaib Kuluo dikalahkan oleh pedang itu, dan akhirnya bertabrakan dengan maniak lintah dari Yan milik Kaisar. Menyentuh, menyentuh, menyentuh. Man Huang, Kuluo dan Yan Fantu dipukuli terbang satu demi satu. Mereka mundur ratusan mil di langit dan memuntahkan seteguk darah satu demi satu. Yan maniak adalah yang paling serius, pucat dan tidak berdarah. Satu langkah, akankah dua kaisar, dan Yan fanatik terluka, Kaisar satu, menunjukkan kekuatan tempur yang mengerikan. Bagaimana itu bisa begitu kuat? Minum Troy yang luar biasa. Fanatik Man Huang dan Yan terkejut. Mereka bertiga bergandengan tangan untuk memblokir pedang pertama Kaisar, tetapi semuanya terluka. Ini luar biasa. Mereka dulu berurusan dengan Kaisar satu, tetapi tidak pernah berpikir bahwa kekuatan tempur Kaisar begitu kuat. Kaisar ini ingin mengambil Luming, tidak ada yang bisa menghentikannya. Kaisar mulut dingin, tangan besar probe, tangan emas besar keluar dari udara tipis, mengirimkan tekanan besar menuju genggaman Luming. Mustahil. Yan Fantu, Man Huang, Kuluo 3 orang minum, meledak dengan sekuat tenaga, pukulan terkuat, ingin menghentikan Kaisar satu. Tapi Kaisar menginjak 3 pedang emas, dari kohesi udara tipis, mengenai 3 orang, sekali lagi mengusir mereka. Terus pegang tangan emas. Ledakan. Pada saat ini, Luming, di depan ruang terbelah, kepalan tangan hitam membombardir, bertabrakan dengan tangan besar emas, menghilang berpasangan. Kemudian, sosok tinggi melangkah keluar. Nenek moyang ajaib. Melihat pria ini, Kuluo sangat gembira. Terima kasih. Mata Luming berkilat. Xie berlari berdiri di depan Luming, menatap Kaisar Yi, dan berkata, di antara generasi muda, sangat jarang memiliki ahli sepertimu, tetapi dengan Kaisar ini di sini, Luming, kamu tidak dapat mengambilnya. Kaisar kekacauan, kamu telah ditekan selama 30.000 tahun. Kamu tidak lagi di waktu yang sama. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa bertarung denganku? Begitu Kaisar membuka mulutnya, dia masih penuh percaya diri bahkan di hadapan kekacauan Kaisar. Jika kita bisa berperang, kita akan tahu jika kita mencobanya. Ayo berperang. Xie Luan berkata, selangkah, menuju langit. Kaisar melirik Luming dan menginjak kaki yang sama. Bersama dengan Xie Luan, dia bergegas ke langit dalam sekejap. Ledakan. Aku tidak tahu seberapa tinggi itu. Tiba-tiba mengaum, mengerikan. Sebuah putaran cahaya bersinar. Ini seperti putaran matahari yang meledak di langit. Kamu dapat melihatnya bahkan jutaan mil jauhnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Kemudian, di langit, terdengar suara gemuruh yang mengerikan, dan seberkas cahaya muncul, seperti matahari yang meledak pada saat bersamaan. Adegan itu luar biasa. Luming dan ketinggian mereka terlihat, tetapi hanya melihat cahaya yang menyilaukan, tetapi tidak dapat melihat Kaisar-Kaisar Yiwu dan sosok Xie Luan. Seberapa kuat? Alis Luming berkerut dan hatinya sangat terkejut. Fluktuasi dan nafas Xie Luan dan Perang Dunia Pertama Kaisar jelas lebih daripada Kaisar umum. Alam apa yang telah mereka capai? Mataku. Seseorang berseru. Beberapa orang dengan pencapaian rendah melihat pertempuran di langit, dan mata mereka terluka oleh cahaya dan tidak berani melihat lagi. Bab 1185. Tinggi di langit, ratusan ledakan terus-menerus, seperti ratusan matahari yang meledak.
Jika kekuatan seperti itu jatuh ke bumi, itu akan menghancurkan bumi dan menembus kerak bumi, menyebabkan bencana yang mengerikan. Pada saat ini, langit tiba-tiba menjadi sunyi, semua fluktuasi, seolah tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Jadi, hati orang-orang terangkat. Sua. Pada saat ini, sesosok melintas, sosok Xie Ran muncul. Pada saat ini, napas Xie Luan agak dangkal, sudut mulutnya, benar-benar menumpahkan sedikit darah, dia sebenarnya terluka. Xie Ran terluka dalam pertempuran dengan Kaisar Yu Huang, yang membuat Kuluo, Man Huang, dan lainnya luar biasa. Masu, bagaimana dengan Kaisar Yi? Tanya Tro. Kaisar Yi telah mundur. Xie Luan membuka mulutnya, matanya sedikit bermartabat, dan berkata, aku tidak menyangka pria sekuat itu lahir di Donghuang. Dengan kekuatan bertarung aku saat ini, aku tidak dapat membantunya. Terima kasih, Kaisar Yi, keadaan seperti apa yang telah kamu capai? Tanya Lu Ming. Sejujurnya, kekuatan bertarung dia benar-benar di luar imajinasinya. Awalnya dia berpikir bahwa Kaisar seharusnya hanya seorang Kaisar biasa, tetapi sekarang tampaknya dia sama sekali tidak, jauh lebih kuat dari Kaisar biasa. Setelah periode waktu ini, Xie pulih, lebih kuat dari beberapa bulan yang lalu. Namun, dia masih terluka dalam pertempuran pertama dengan Kaisar. Lu Ming, Kaisar Wu, dan alam lain juga dibagi menjadi 9 tingkat, tetapi jarak di antara mereka sangat besar. Di tanah Shen Huang, kondisinya terlalu buruk bagi Kaisar untuk berlatih. Sudah menjadi batas untuk dapat menembus ranah Kaisar. Terlalu sulit dan sulit untuk melangkah lebih jauh. Oleh karena itu, sebagian besar pencapaian Kaisar di tanah Shen Huang difokuskan pada Kaisar Wu, seperti Man Huang, Kuluo dan sebagian besar Tuan di Zhongzhou. Xie berlari diperkenalkan. Kuluo, Man Huang mengangguk. Hati Lu Ming tergerak, tampaknya semua Kaisar yang dia temui berada di level terendah Kaisar Wu. Xie Ran melanjutkan untuk menjelaskan, sekali seseorang dapat menembus ganda Kaisar Wu, kekuatan tempur akan sangat meningkat. Tidak akan terlalu sulit untuk menekan Kaisar lain atau bahkan membunuh Kaisar lain. Ada celah yang sangat jelas di antara mereka. Aku kira ada level seperti itu di keluarga kerajaan dan tentara Zentian hari ini. Di masa kejayaanku, prestasiku adalah 3 kali lipat dari Kaisar Wu. Sekarang, sangat sulit untuk pulih ke puncak kedua Kaisar Wu. Pertama, kondisi di tanah Shen Huang terlalu buruk. Kedua, aku ditekan begitu bertahun-tahun. Akhirnya, aku melukai asal aku. Sangat sulit untuk pulih ke puncak dalam beberapa tahun. Apakah kultivasi Kaisar Yi juga merupakan puncak dari Kaisar Wu? Tanya Lu Ming. Ya, prestasi Kaisar seseorang memang merupakan puncak dari 2 tingkat Kaisar Wu, dan mereka tidak jauh dari 3 tingkat Kaisar Wu. Aku merasa bahwa Kaisar 1 dapat menembus 3 tingkat Kaisar Wu kapan saja. Pada saat itu, dia akan menjadi satu-satunya di dunia, dan tidak ada seorang pun di negeri ini yang bisa mengalahkannya. Cara Xie Luan, beberapa mata yang bermartabat. Kaisar Yi, seberapa kuat? Fanatik yang mengepalkan tinjunya erat-erat. Di mata Lu Ming, ada juga warna yang bermartabat. Dia dan Kaisar Yi akan berperang lebih awal, tetapi sekarang tampaknya perang ini jauh lebih sulit dari yang dibayangkan. Aku harus meningkatkan kekuatan aku sesegera mungkin. Sekarang, tubuh sekunder telah diwarisi oleh orang bijak Tianxuan. Dalam kemajuan pesat, kultivasi seni bela diri aku tidak dapat ketinggalan. Jika kultivasi seni bela diri dan tubuh sekunder pecah ke ranah Kaisar, bahkan jika Kaisar Yi menerobos 3 tingkat Wu dan Kaisar, aku bisa menekannya. Mata Lu Ming menunjukkan rasa percaya diri dan perang yang kuat. Jika tubuh utama dan tubuh sekunder membobol Kaisar, dan kemudian bergandengan tangan, kekuatannya benar-benar di luar imajinasi. Kalian semua putus. Dengan lambaian tangannya, semua orang di bawah Kaisar berpencar satu persatu. Xie berlari memandang Lu Ming lagi dan berkata, Lu Ming, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Kondisi di tanah Shen Huang sangat buruk. Sangat sulit bagi prajurit di wilayah Kaisar untuk menerobos ketiganya. Tingkat Kaisar Wu dan Kaisar. Tidak mudah bagi Kaisar untuk menembus 3 tingkat Wu dan Kaisar. Mungkin dia tidak dapat membuat terobosan dalam beberapa tahun, atau dia tidak dapat membuat terobosan sepanjang hidupnya. Puncak rangkap 3 Kaisar sudah terlambat untuk menembus 4 tingkat Kaisar Wu. Jika dia tidak dapat menembus 3 tingkat Kaisar Wu, dia tidak dapat membantumu. Xie tersenyum, dengan cara yang nyaman. Terima kasih, aku baik-baik saja. Semakin kuat Kaisar, semakin kuat motivasiku. Aku akan membunuhnya sendiri pagi ini. Hari ini tidak akan lama lagi. Di mata Lu Ming, gumpalan tepi melintas. Bagus, haha. Xie Luan menepuk bahu Lu Ming dan tertawa. Dengan baik. Pada saat ini, mata Xie Ran tiba-tiba menatap langit utara. Lainnya Leng, Xie Ran menemukan apa? Apakah ini kembalinya Kaisar? Tapi mereka segera tahu. Tinggi di utara, sebuah kapal perang besar, menembus kehampaan, terbang dengan cepat. Boom! Kapal perang lewat dengan raungan yang memekakkan telinga, seperti pedang ajaib, yang membelah ruang menjadi 2. Wajah orang-orang berubah. Apakah mereka datang untuk mereka? Siapa di negeri limbah Tuhan yang memiliki keberanian? Dan itu dari utara. Segera, mereka menemukan bahwa merekalah yang terlalu khawatir. Kapal perang itu tidak mendatangi mereka, melainkan terbang dari sisi lembah iblis. Dari kejauhan,
Kapal perang itu mengukir pola yang indah, ada cahaya redup di alirannya. Kamu lihat, ada laki-laki di kapal. Seru Kuluo. Benar saja, di kepala kapal perang, mereka melihat seorang pria parubaya berjubah hitam berdiri dengan tangan di punggung. Dia hanya berdiri di sana sesuka hati, tetapi dia tampaknya memiliki temperamen yang mendominasi. Saat ini, sepertinya merasakan mata Luming. Mata parubaya Suanyi melihat ke arah ini. Sekilas, Luming merasakan jantungnya berdebar kencang, seperti langit berbintang yang luas, dan terasa sangat kecil. Di sebelahnya, Xian Yanxing meraih tangan Luming dan tiba-tiba mengencangkan wajahnya. Tapi pria itu hanya melirik mereka, tidak melihat mereka lagi, menoleh. Betapa kuatnya, pria ini sangat kuat, sulit ditebak. Suara Kaisar Barbar berdering. Luming menoleh dan melihatnya. Pada saat ini, keringat dingin mengucur dari dahi Kaisar. Matanya terkejut. Huang Sanchong. Xie berlari mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri. Mereka terkejut. Bagaimana mungkin? Huang Sanchong, bagaimana bisa ada karakter seperti itu di tanah Shen Huangshan? Kuluo berseru dengan cara yang luar biasa. Siapa bilang itu orang-orang dari tanah Shengsu? Aku melihat pola kapal perang itu 30.000 tahun yang lalu di luar negeri. Jika aku membacanya dengan benar, mereka berasal dari tanah Shengsu. Terima kasih. Shengsu Daratan, bagaimana orang-orang dari tanah Shengsu tiba-tiba datang ke tanah kami? Kaisar terkejut. Namun, Luming, Xian Yanxing, dan Yan Fantu bingung. Daratan Shengsu, di mana itu? Dengarkan namanya, itu pasti daratan seberang laut. Bagaimana mungkin orang-orang di daratan seberang laut tiba-tiba datang ke tanah suci? Terima kasih sudah subscribe Penatua.